Selamat malam. Selamat datang untuk peserta IG Live. Kita menunggu peserta dulu ya. Sambil menunggu peserta, saya mainkan lagu saja supaya kita rileks. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Marilah Ya, kita santai dulu ya. Sambil dengar lagu begadang karena tema kita hari ini tentang begadang. Sambil menunggu peserta, masih 17. begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Sambil nunggu jam 19:30 kita dengar lagu begadang dulu ya. Supaya lebih asik IG Live kita hari ini. Terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Jadilah itu sayangi badan. Ya, masih 17 peserta, kita tunggu lagi ya. Tunggu sampai 19:30 sambil dengarkan lagu begadang. Begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja, Selamat datang kepada para peserta. Sudah 26 peserta. Sambil nunggu peserta, kita dengarkan lagu begadang dulu ya. Sesuai dengan tema kita hari ini mengenai begadang. Begadang boleh saja, kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Ya, selamat datang peserta, baru 29 Boleh peserta. saja, kalau ada perlunya. Selamat datang kepada para peserta. Sekarang masih jam 19:29, jam 19:30 kita mulai. Sambil nunggu kita main lagu begadang dulu ya, supaya santai. Kalau terlalu banyak begadang, muka pucat karena darah berkurang. Bila sering kena angin malam, segala penyakit akan Kita invite dulu pembicara kita ya, sambil menunggu pembicara kita akses. Kita main lagu begadang. Oh, selamat malam dokter. Maaf dok, kita begadang dulu lagunya. Ya, oke, selamat malam. Sambil menunggu dokter Prilia ya dok ya. Kok tahu aja lagu ini, Dokter Septi? Sering dok dulu zamannya bapak ibu saya. Berarti saya sudah tua ya? Ya. Jadi menunggu dokter Prilia gitu. Oke.
Mungkin saya play dulu lagu aja Dok ya, biar seru Dok. Ya, silakan. Kalau terlalu banyak begadang, luka pucat bila sering kena malam, segala penyakit akan mudah datang. Dokter dulu ya, dulu. Ya, Malam tiada begadang boleh saja. Mungkin koneksi dokter Firly nih Dok. ya ditunggu dulu aja ya. Maaf. Dan sudah cukup Berapa? asik buat peserta ini Dok. Dengar lagu begadang Dok. Ya, lumayan lah. Untuk membuka ya. Oh, saya invite ulang Ge. Ya, coba invite dulu aja. Sambil nunggu yang join. Nah, ini mungkin koneksinya ini. Selamat malam Dokter Firly ya. Yes, selamat malam. So sorry, lagi biasa koneksinya agak maju apa? Iya. Sorry. Ya mungkin bisa ini aku sambil benerin ini daripada menunggu aku. Lagi di mana nih Iya, Dokter Dok. Filia? Kenapa gambar? Halo, Halo, kenapa Sambil Dokter praktek Filia. nih kayaknya. kenapa gambarnya hilang Sambil ya? praktek Dok. Enggak, lagi nggak praktek. Gambar aku bisa muncul Oh, nggak ya? enggak ya. Enggak ya kayaknya. Oke, Enggak muncul, I Dok. see. Sebentar ya. Apa aku harus Masih- live lagi? Sebentar ya. Masih Hmm, putar-putar koneksinya Dokter mungkin. Filia. Oke, mungkin gini. Aku live lagi, terus nanti aku join lagi sebentar. Aku mencari posisi yang lebih aman. Oke? Oh ya. Ya Dok, boleh Dok. Oke. Dokter Zabroni praktek Dok. Ya. Oh, enggak, sudah pulang ini. Sudah santai. Waduh. Ya, Santainya baru malam ya Dok ya. ya biasa. Tapi saya santai kok, enggak usah sampai malam-malam kalau praktek. Nanti insomnia. Oh iya Dok ya. Kan kita bahasannya hari ini begadang. Supaya dokternya Ya. juga enggak begadang. Gimana Dok Mungkin pandemi dulu aja begini? ya. Iya. Apa? Latar belakang kita mengadakan ini ya. Terima kasih ke Iya, teman-teman yang sudah join. Dari teman-teman PDS, dari teman-teman termuda ada ini ya, kayaknya ya. Banyak Malam ini Dok semua. kayaknya. Banyak. Dari sejawat-sejawat semua juga ya. Intinya Iya Dok, banyak malam ini sejawat. kita mau bicara tentang, sebenarnya judulnya begadang ya. Begadang minggu ini atau tanggal ini sebetulnya hari kesehatan tidur sedunia ya. Atau kita peringati sebagai World Sleep Day tahun 2021 ini kebetulan temanya apa, Dokter Septi? Temanya regular sleep healthy future Dokter. Ya, regular sleep healthy future ya. Intinya berarti regular sleep artinya tidur kita harus teratur ya. Untuk healthy future artinya untuk kesehatan kita yang di masa yang akan datang. Nah, kebetulan
cari-cari judul yang menarik terkait dengan tema umum itu tadi, yang terkait dengan gangguan pola tidur ya. Kadang kan pertanyaan pada teman-teman, ini bukan hanya remaja ya sekarang ya, mungkin kita juga kadang-kadang ya. Dr. Septi mungkin juga sering begadang ya. Kalau mau Ya, ujian Dok. sering begadang gitu ya. Nah, itu yang mau kita bahas. Intinya sebetulnya terkait dengan pentingnya kita tidur yang teratur ya. Baik itu memulai tidur atau bangun tidur ya. Salah satu fenomena yang terkait itu saya kira terkait dengan begadang ya. Dan kebetulan memang tema tidur tahun ini, tema kesehatan tidur tahun ini adalah tentang itu tadi ya, regular sleep. Artinya tidur kita harus ya teratur untuk healthy future, jadi untuk kesehatan kita yang di masa yang akan datang. Kenapa pentingnya tidur? Karena tidur sebetulnya salah satu kebutuhan pokok ya. Kalau kita mungkin sehari-hari hanya mengertinya kan mungkin makan ya. Kalau tidak makan lemes ya. Tapi juga jangan lupa kalau kita nggak tidur pun pasti juga lemes ya kan. Gampang ngantuk, lemes ya. Mungkin jadi pelupa gitu ya. Itu pentingnya kita tidur. Itu mungkin yang efek sehari-hari ya, belum lagi efek yang di masa yang akan datang apabila itu berlarut-larut, banyak sekali nanti penyakit-penyakit lain yang bisa muncul diakibatkan karena salah satunya kurang tidur ya. Tidur. Kenapa itu kita bahas pada malam hari ini ya. Sebenarnya kegiatan ini juga satu bagian dari kegiatan rutin kita di program studi neurologi ya. Itu teman-teman sekalian kalau follow IG-nya PPDS Neurologi, insya Allah ke depan kita akan mengadakan acara rutin seperti ini ya. Bagian dari pengabdian masyarakat kita untuk mensosialisasikan kira-kira penyakit-penyakit terutama yang terkait dengan neurologi kepada masyarakat luas betulnya ya. Bukan hanya tenaga kesehatan tapi juga teman-teman kita semua. Kebetulan tema kita hari ini adalah tentang begadang ya. Oke, mungkin sambil menunggu Dokter Filia untuk join ya. Iya, Dok. Ini sepertinya terkendala sinyal, Dok. Mungkin kita buka saja nih, Dok. Ya. Ini sudah 67 peserta, sambil Dok. menunggu. Okay. Oke, terima kasih yang sudah join. Sebentar, Dokter. Ini ada kendala dari Dokter Filia. Ya, mungkin saya buka dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang dalam acara. Oh, ini ada Dokter Filia request. Iya, udah request kayaknya ya. Nggih. Ya, sampun saya kirimkan, mungkin menunggu. Selamat dalam acara IG Lab Prodi Neurologi FKUP RSSA Malang ya, dalam acara Neurologi Intalk. Jadi acara ini insya Allah setiap bulannya rutin kita lakukan dengan tema yang berbeda-beda. Selamat datang Dr. Filia. Halo, selamat datang. Akhirnya. Alhamdulillah. Itu nyempil di mana itu? Itu nyempil di mana Dr. Filia? Nyempil adalah di sudut gitu ya. Soalnya memang tadi pakai jaringan sempat pindah-pindah gitu. Akhirnya thanks God udah akhirnya bisa. Terima kasih sudah join ya. Iya, sama-sama. Terima kasih dokter. Kita buka acara dulu gitu, Dok. Yes. Jadi perkenalkan dulu, saya Dr. Septi yang akan menjadi host dalam acara IG Live malam hari ini, jadi hari ini IG Live kita membahas mengenai fenomena begadang di kalangan remaja. Tema ini kita ambil dalam rangka memperingati World Sleep Day yang setiap tahunnya memang kita peringati setiap tanggal 19 Maret. Dan tahun ini temanya Regular Sleep, Healthy Future. Di sini sudah ada dua narasumber kita ya, dokter yang cantik dan ganteng. Ya. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah Dr. Zambroni, spesialis saraf konsultan. Ya. Jangan kebalik saya yang cantik, tapi yang ganteng ya. Iya, dok, ini dokter yang ganteng.
Ya, dokter yang ganteng, dokter Zamroni, spesialis saraf konsultan. Beliau ini adalah spesialis saraf bagian konsultan untuk penyakit tidur ya. Jadi mungkin bagi peserta yang punya masalah-masalah gangguan tidur bisa berkonsultasi pada beliau. Yang kedua, ini dokter cantik ya. Dokter narasumber kita yang cantik, dokter Prilia, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Beliau ini spesialis kejiwaan di bidang konsultan anak dan remaja. Mungkin di sini kalau ada yang orang tua atau bapak ibunya yang ingin mengkonsultasikan mengenai anaknya, mengenai perilaku tidurnya, bisa berkonsultasi pada beliau. Ya, mungkin kita mulai saja gitu, Dok. Kita mulai acara kita. Oke, mungkin untuk Dokter Zamroni dulu nih, Dok, karena tema kita hari ini temanya begadang, Dok. Sebelum kita bahas begadang itu mungkin kita perlu tahu dulu, Dok, untuk masalah tidur yang baik itu sebenarnya seperti apa sih, Dok? Kan seringnya dibilang 8 jam tidur itu tidur yang baik, apa memang seperti itu ya, Dok ya? Mungkin dari Dr. Zamroni jelaskan. Oke, saya duluan ya, Dr. Filia. Iya, monggo. Tidur, oke, tidur. Jadi yang tua duluan, waduh, kayak paling tua ini. Ya, tidur. Jadi di awal sudah sempat saya bilang ya, tidur sangat penting sekali. Kenapa? Sebenarnya itu merupakan kebutuhan pokok manusia ya. Jadi sepertiga hidup kita itu, ini dari hitung-hitungan ya, bukan saya yang hitung, tapi secara base, sepertiga hidup kita itu adalah tidur. Ya, kita bayangkan kalau berapa puluh tahun, berapa umur kita nanti, sepertiganya itu adalah untuk tidur. Artinya tidur itu sangat penting ya. Karena itu kenapa kita perlu sedikit mensosialisasikan hal ini terkait dengan kesehatan nantinya ya. Kemudian tidur yang baik. Tidur yang baik intinya bukan hanya lamanya ya. Kadang pemahamannya hanya, saya sudah tidur 6 jam, 8 jam, Dok, cuman besok kok masih lemes misalkan ya, atau besok kok masih ngantuan gitu ya. Nah itu bukan hanya terkait lamanya atau durasinya, tapi juga terkait dengan kualitas tidur itu sendiri ya. Jadi tidur yang baik bukan hanya, oh tidur saya lama, semalaman tidur malahan ya, tapi bagaimana kualitasnya? Kualitasnya itu terkait dengan kedalaman dari tidur ya. Jadi proses tidur itu sebetulnya ada di saat kita tidur awal itu, kalau istilah awalnya mungkin tidur ayam ya. Mungkin kita waktu awal tidur itu masih gampang kebangun, dengar sesuatu masih bangun gitu ya. Tapi ketika pelan-pelan kita tidurnya sudah mulai menginjak tidur yang dalam, apa tandanya? Salah satunya mimpi ya. Kalau kita bisa tidur sampai dengan mimpi, itu salah satu tanda sebetulnya kita masuk ke tidur yang fase dalam ya. Di secara umum ada istilahnya tidur non-REM dan tidur REM ya. Nah, tidur non-REM itu yang masih awal ya, terutama non-REM 1, 2. Jadi itu yang tidur yang kita masih dengar suara luar, mungkin masih gampang kebangun ya. Tapi ketika tidur sudah mulai dalam, masuk ke stadium non-REM 3, 4 namanya. Kemudian masuk ke stadium REM. Nah, ketika kita masuk ke stadium yang dalam itulah baru terjadi banyak sekali proses di tubuh kita, termasuk di otak kita ya. Jadi kalau kita tidur belum berarti karena saya sudah neurologi ya, mungkin terkait dengan otak ya, belum berarti otak kita juga tidur ya. Justru di saat itulah ada suatu mekanisme di otak kita yang membantu untuk meregulasi supaya esok hari kita bisa berpikir, bisa menggunakan fungsi dari otak kita dengan baik. Itulah pentingnya kenapa kita tidur dengan baik. Jadi intinya tidur yang baik adalah secara durasi kita cukup, lamanya cukup. Berapa lamanya? Idealnya kalau usia kita, saya ya, kita beda usia ya. Kita ini saya. Aduh, menginjak usia ini bahaya ini. Ketahuan. Nah, kira-kira kalau dewasa muda ya, mungkin idealnya adalah 7-9 jam. Tapi kita pasti susah ya. Mencapai selama itu pasti susah. Kita bisa tidur mungkin hanya 5-6 jam saja itu sudah cukup. Asalkan kita masuk ke kualitas tidur yang baik. Yaitu ada fase tidur yang dalam. Memang saat tidur kita tidak akan mungkin dalam terus gitu, enggak. Kan malam hari kita kadang kebangun ya. Mungkin ke kamar mandi atau mungkin dengar sesuatu. Itu kemudian kebangun, setelah itu tidur lagi. Nah, itu ada siklus tidur seperti itu memang. Tapi paling tidak, kalau
durasi kita cukup dan tidur kita cukup dalam, itu yang nanti bisa mencapai tidur dengan kualitas yang baik. Kira-kira gitu. Berarti tidak nilai dari durasi ya dok ya, tapi dari kedalaman, durasi, dari banyak faktor ya dok. Ya. Oh, gitu. Mungkin ke Dokter Prilia ini dok, karena kita bahasnya mengenai kejiwaan ya dok. Jadi untuk masalah begadang terhadap psikis seseorang nih dok, ada yang bilang bisa bikin depresi, gangguan kecemasan, itu bagaimana dok untuk begadang? Kan ya kita biasanya sering ya begadang, apalagi mau ujian itu dok, SKS itu sudah. Itu bagaimana dok? Iya. Sebenarnya kan yang bikin pasien itu orang-orang ya, bukan hanya pasien gitu, dan itu sebenarnya sering banget kita alami, itu adalah rasa frustasi ya. Aduh, udah di atas tempat tidur tapi gelisah gitu, berasa kayak nggak tidur gitu. Jadi semakin nggak bisa tidur semakin frustasi. Nah, banyak orang itu merasa bahwa kalau tidur itu mesti 8 jam. Nah, memang kan dari dulu itu kita dapat knowledge-nya begitu gitu. Padahal sebenarnya kan kalau kita mau dapat kualitas yang baik gitu, orang kan ada yang short sleeper, ada yang long sleeper. Kayak misalkan PPDS gitu, pasti short sleeper gitu. Tapi pun sebenarnya kayak misalkan kita pun gitu ya, yang saya sebagai psikiater itu cenderung butuh istirahat cukup gitu ya. Tapi mungkin kayak pasangan saya yang bedah, yang dia harus waktu-waktu emergency itu short sleeper banget gitu. Jadi tidur 2 jam, yang penting beraktivitas bagus. Nggak pernah pulang ya? Tahu aja. Iya, dari pagi gitu ya, pagi kita udah berangkat, malam-malam gitu kan. Jadi pasti beda banget gitu. Orang-orang misalkan kayak teman-teman di emergency gitu ya, yang main pisau, main yang bius gitu. Terus teman-teman dari kebidanan, dari kandungan, obgyn gitu, pasti mereka kan harus alert terus ya gitu. Dan teman-teman dari neurologi yang ada kasus-kasus emergency yang jaga gitu. Padahal sebenarnya ya itu tadi gitu, asal kita merasa kita secara subjektif itu merasa oke, cukup dan segar gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika bangun itu segar nggak gitu. Nah, kadang-kadang mereka suka terjebak dengan mindset bahwa kalau nggak tidur 8 jam, takutnya saya sakit dok. Kalau misalkan pun sakit, saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kan yang harus. Tapi ketika mereka sudah punya knowledge gitu ya, yang adekuat dalam arti kata, oh gitu ya dok, jadi nggak harus tidur 8 jam ya. Jadi kalau misalkan saya udah tidur 2 jam, 4 jam, saya seger juga udah nggak apa-apa. Iya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang menimbul kayak mindsetnya beda gitu. Ketika mindsetnya beda, ya udah, kalau nggak bisa tidur nggak apa-apa gitu. Nah, tentunya kalau misalkan nggak bisa tidur, frustasi, akhirnya cemas gitu. Cemas, kemudian begitu pagi itu kadang-kadang kayak merasa tidur itu kurang gitu. Padahal sebenarnya mungkin orang yang lihat nih orang sebenarnya bisa tidur gitu, tapi kenapa kok kayaknya tidur tuh nggak pernah cukup gitu. Nah, kalau memang seperti itu, mungkin ini nanti di pertanyaan selanjutnya ya, tapi pasti dampak panjangnya gangguan psikis itu menjadi masalah yang serius karena itu bisa berpengaruh terhadap fungsi. Apakah semua di psikiatri itu dibilang gangguan gitu? Enggak juga gitu. Jadi selama dia fungsinya masih bisa bekerja gitu. Misalnya sebagai contoh, kalau kita kebetulan sekarang lagi work from home ya, kebanyakan gitu. Nah, kadang-kadang kita bisa bangun lebih siang. Ada beberapa yang bisa gitu, bangun agak lebih siang, nggak harus jam 7 masuk kantor, nggak kayak zaman dulu gitu. Nah, selama itu tidak mengganggu, ya udah nggak apa-apa. Tapi memang siklus tidur itu kan jadi kebalik gitu. Nah, tapi hal-hal yang seperti itu kalau misalkan pasien tidak well informed dan nulis bahwa nggak apa-apa gitu ya, nggak. Tapi kalau tidurnya kebalik kan nggak bisa dok, harus begini. Apalagi yang pre-upat dia harus saklek dengan jadwal gitu, itu malah tambah frustasi orangnya gitu kan. Jadi mindset seperti itu ya udah nggak apa-apa, kan nggak harus standby gitu. Masih bisa ngantor, kalau kerja di rumah nggak harus ready to be on time kan. Enggak sih dok, ya udah gitu, so what gitu. Ya juga sih dok gitu. Jadi kadang-kadang hal itu butuh disputation atau skolatik dialog itu namanya ya. Itu dokter Septi. Jadi kembali ke mindset lagi ya dok ya, nggak harus 8 jam yes, itu seperti itu. Bener. Tadi sudah disebutin nama dokter Roni ya, sebenarnya kan nggak kuantitas tapi kualitas, tapi orang suka salah ya nggak dokter Roni. Dan pasien-pasien kita suka maksudnya keluhan utamanya itu masuk dengan ya itu tidur saya nggak 8 jam gitu, karena udah mindsetnya 8 jam. Iya dok, mungkin setelah ikut acaranya nanti mindsetnya berubah ya dok. Harapannya begitu. Semoga.
Iya, iya. Mungkin dokter untuk dokter Zamroni nih dok. Karena biasanya kan kita istilahnya tuh begadang bukan karena kita yang pengen begadang nih dok, tapi entah kenapa kita tuh nggak bisa Mm-mm. tidur, ya nggak tahu kenapa gitu. Mungkin kita sebutnya Mm-mm. biasanya insomnia itu dok. Nah, untuk dokter Zamroni apa ini bisa kita sebut penyakit ya dok ya? Kalau misalnya kan ya hanya sesekali, tapi ya kita nggak tahu penyebabnya. Terus kita Mm. biasanya nyebutnya insomnia. Itu apa sudah bisa kita harus was-was ini gangguan tidur ya dok ya? Mm-mm. Mm. Ya, jadi ya perlu difahami ya, seperti yang sampaikan Dokter Wilia tadi, intinya memang kalau kita aja yang mengukur ya, kalau kita merasa ada satu hal yang tidak beres atau tidak betul pada diri kita, jangan-jangan itu sudah mengalami suatu gangguan ya. Kalau insomnia, ini sedikit beda dengan begadang ya. Kalau insomnia intinya kan kesulitan untuk memulai tidur atau mungkin kesulitan untuk mempertahankan tidur ya. Artinya gampang kebangun ya, seperti tadi ya, mungkin kualitas tidurnya jelek sehingga tengah-tengah malam gampang kebangun, apalagi gampang kebangun tidak bisa tidur lagi. Nah, itu juga merupakan insomnia. Tapi yang perlu difahami, memang insomnia suatu penyakit. Tapi apakah itu bisa disebut bisa diobati atau tidak ya? Intinya harus kita cari dulu penyebabnya ya. Kira-kira penyebabnya apa dari insomnia itu tadi. Kemudian ada yang akut, ada yang kronik ya. Yang akut, kalau akut misalkan kita besok mau ujian ya, jadi nggak bisa tidur ya. Apakah itu insomnia? Biasanya itu insomnia akut ya. Tapi apakah itu akan jadi berlarut atau bagaimana? Sebetulnya kalau pencetusnya sudah hilang, ya kita bisa memulai tidur kembali ya sudah. Sebetulnya tidak masalah ya. Jadi ya, kecuali kalau memang itu suatu hal yang kronik sudah lama, nah itu yang perlu kita waspadai dan perlu diterapi dengan baik ya. Sedikit berbeda dengan begadang tadi ya. Kalau begadang memang bisa saja itu suatu hal yang kadang harusnya kita hindari tapi tidak bisa kita hindari ya. Seperti tadi misalkan tenaga kesehatan kayak kita harus jaga misalkan ya. Atau mungkin pekerja-pekerja dengan night shift work ya. Ada yang harus kerja malam di beberapa perusahaan di pabrik itu kadang beberapa pasien itu ada yang kerja malam sampai pagi sehingga itu tadi siklus tidurnya mungkin jadinya kebalik ya. Nah karena itu bisa saja dia mengalami gangguan ritme sirkadian namanya. Itu juga kadang manifestasinya suatu insomnia ya, tapi jam tidurnya jadi berubah atau jam tidurnya jadi mundur atau mungkin jadi maju ya, namanya gangguan ritme sirkadian. Tapi juga memang kalau itu memenuhi definisi insomnia tadi ya memang bisa saja dia mengalami insomnia. Karena itu kadang memang salah satu hal yang perlu hati-hati ya, dalam hati-hati. Artinya kalau itu dibiarkan terus-terusan nanti ya bisa jadi suatu hal yang jadi penyakit ya, jadi patologis ya. Karena itu idealnya seperti teman-teman yang jaga ya, entah itu dengan kesehatan atau pekerja malam atau apapun, kalau bisa ya, kalau memungkinkan jangan sampai berturut-turut ya, harus ada fase untuk memulihkan jam tidurnya seperti semula ya. Seperti kita kalau di medis ya, kalau kita jaga BPDS kan tidak boleh jaga terus-terusan ya, tidak boleh berturut-turut ya. Kecuali kalau istrinya Dokter Filia memang tidak boleh pulang sama Dokter Filia memang. Kalau kalau tidak pulang nanti bawaannya banyak soalnya yang masuk simpanannya banyak ya. Tidak pulang lebih baik. Nah, artinya kalau psikiatri yang nggak pulang masalah ya. Kalau yang psikiaternya nggak pulang yang masalah mas. Ya, intinya di situ. Jadi kita harus menjaga jam tidur kita seperti jam tidur biologis ya. Jadi tubuh kita ada namanya internal body clock ya. Internal body clock itu yang mengatur kapan kita tidur dan kapan kita bangun. Memang tiap-tiap orang berbeda ya. Seperti yang terlihat tadi ada yang long sleeper, ada yang short sleeper ya. Ada yang mungkin cukup tidur 5 jam, 4 jam bahkan mungkin ada ya. Kebiasaan tidur malam, jam 4 pagi sudah bangun. Tapi kalau sudah tidurnya nyenyak ya mungkin sudah segar. Tapi ada yang harus habis subuh mungkin tidur lagi. Ada yang seperti itu ya. Jadi internal body clock itu tadi yang mengatur seseorang itu kapan dia tidur dan bangun. Tapi yang perlu kita jaga adalah keteraturan gitu ya. Kadang kan jadinya jam tidurnya mundur ya.
Kalau jam tidurnya mundur, lama-lama ada gangguan ritme sirkadian namanya ya, delayed sleep phase disorder. Jadi jam tidurnya lama-lama akan mundur. Nah, semakin mundur lama-lama bisa mengalami insomnia. Artinya memulainya jadi susah, jadi gampang kebangun juga ya. Artinya itu sebenarnya bisa dicegah ya. Gitu ya. Iya dok, berarti tidak semua insomnia itu penyakit ya dok ya, ada yang akut, ada yang kronik, nanti tergantung penyebabnya gitu. Mungkin kepada dokter Frida lagi nih dok, mungkin ada sharing kasus nih dok, mungkin dokter pernah mendapati pasien yang gangguan tidur sampai mengalami gangguan psikis, apa ada seperti itu dok? Mungkin bisa jadi pelajaran bersama untuk kita dok. Iya, terutama kasusnya kalau misalkan saya sebagai konsultan anak psikiatri remaja ya gitu, anak-anak remaja deh yang paling, anak remaja ini kan transisi antara dibilang anak udah enggak, tapi dibilang orang dewasa juga enggak gitu, jadi kadang-kadang terjebak gitu. Nah itu kadang-kadang mereka udah sirkus tidurnya kan nggak kayak anak-anak ya. Kalau anak-anak nggak memang bukan jadi sebuah gangguan tidur, tapi dia lebih ke arah gangguannya itu karena rutinitas tidur itu tadi. Tapi kalau udah remaja, udah umur belasan kan udah kayak udah orang dewasa gitu. Nah, yang paling menjadi memperberat gitu, yang mereka harus begadang itu banyak faktor. Misalkan memang karena faktor akademik yang menuntut mereka itu harus browsing terus-menerus gitu. Jadi udah begadang gitu ya, mungkin bisa jadi insomnia, kemudian masalah lainnya adalah kasus adiksi gitu. Nah, ditambah lagi kalau misalkan anak ini, remaja ini punya personality yang vulnerable gitu. Maksudnya gimana? Rentan banget gitu ya. Nah, kadang kan kebayang ya kita di tengah-tengah dini hari itu kan situasi yang sunyi senyap gitu. Nah, rasa itu tuh kan kadang-kadang suka nyesek gitu. Nah, untuk anak-anak remaja-remaja atau orang dewasa gitu dengan kerentanan kepribadian yang vulnerable itu biasanya rasa kosong itu muncul gitu, rasa kosong sepi sendiri. Nah itu rentan sekali mengalami self harm karena mereka kayak aduh gila ya gue sendirian gak ada siapa-siapa gitu, jadi kayak aduh berat beban ini hidup ini berat banget gitu. Jadi hal yang seperti itu mereka kejebak di pikiran seperti itu dan akhirnya begadang yang tadinya mungkin ada yang punya kontribusi positif tentu gitu ya. Jadi mereka menggunakan waktu-waktu itu mungkin untuk browsing internet, untuk mengerjakan akademiknya, atau kalau misalkan kita orang dewasa kita punya deadline gitu, karena apalagi kalau misalkan kita orang-orang bekerja gitu ya. Jadi pagi sampai sore gitu, kemudian punya aktivitas yang harus ngurus anak dan sebagainya, akhirnya ketika anaknya tidur baru bisa kerja di malam hari gitu. Nah, hal yang seperti itu tuh ada yang punya kontribusi positif, tapi juga ada yang punya kontribusi negatif gitu, dan terutama untuk anak-anak remaja gitu yang menjadi sangat rentan sekali gitu. Jadi perlu bagi orang tua untuk bisa mendampingi gitu. Kalau misalkan melihat bahwa oke, ini sudah mulai agak punya masalah ya, sudah mengganggu fungsi dia gitu, sebagai kalau anak dan remaja pasti fungsinya sebagai seorang pelajar gitu. Jadi kita melihatnya kalau orang dewasa kan fungsi sosial, apakah itu mengganggu fungsi sosial dia dan mengganggu fungsi pekerjaan. Tapi kalau misalnya anak-anak sekolah, usia remaja, itu bagaimana dia mengganggu fungsi sosial dan akademis dia gitu. Sehingga psikis yang biasanya suka muncul ketika bangun tidak dalam keadaan segar atau secara subjektif dia merasa kurang gitu ya, tidak fit, maka dia lebih cenderung irritable, uring-uringan gitu. Jadi lebih fatigue, lebih lelah, jadi lebih nggak semangat gitu. Terus bawaannya, nggak tahu kenapa kok aku pengen tidur lagi gitu. Karena merasa tadi, secara subjektif merasa kurang tidur. Karena kan bisa jadi karena jam tidurnya kurang, atau bisa jadi karena dia tadi long sleeper, yang dia butuh waktu lebih banyak. Jadi kayak udah tidur cukup pun masih kayak berasa pengen tidur aja terus gitu. Jadi semakin kompleks di pandemi. Dan di nggak cuma anak dan remaja, pasien-pasien dengan geriatri pun itu juga menjadi masalah buat mereka pada saat ini. Kebayang karena kan terisolasi ya. Kalau misalkan dulu itu saya juga punya pasien, misalkan pas kebetulan pasien datang geriatri, meskipun ada yang akhirnya saya refer gitu ke teman. Yang ini kalau misalkan di psikiatri kan pasti kita bicara tentang insomnia non organik gitu ya. Jadi kalau misalkan organik kan pasti dokter Septi dan dokter Zabroni ini pakarnya gitu. Tapi kalau misalkan kami di psikiatri kan non organik. Jadi justru kalau orang lansia itu kebayang banget ketika anaknya udah pada gede pergi semua, dia sendiri. Nah, terus nggak bisa tidur, aduh gitu. Melatonin udah nggak jalan lagi gitu ya. Terus kemudian usia menopause itu juga menjadi masalah. Jadi kayaknya kalau
berasa nggak sih dokter Roni kalau dokter Septi juga ya pasti, terutama kalau di poli gitu, gangguan tidur ini kan jadi kayak apa ya, keranjang sampah yang oh ya saya gangguan tidur, sulit tidur gitu. Padahal sebenarnya kalau kita eksplorasi lagi kan banyak gitu, kausa dan ya, semacam-macam lah etiologinya gitu sih. Dokter Ya, Septi sharingnya ya. orang tua Intinya memang kan psikis secara ini juga sangat berpengaruh ya dok ya terhadap gangguan ya, tidur. Iya, dan Jadi itu toksik banget gitu. Berasa kalau anak bahasanya sekarang itu toksik banget deh gitu. Jadi kayak ya ibaratnya tuh begitu bangun tuh kayak zombie. Ngerti nggak? Kayak zombie yang ya fisik itu kita up gitu ya, tapi kayak gitu. Jadi ya pikirannya gitu lelah. menjadi masalah. Yes, lelah. Itu curhat tuh dokter Roni katanya lelah katanya. Enggak dok, curhat terselubung. Mungkin dokter Septi lelah gitu, jadi dia agak curhat colongan hari ini. karena dokter Iya, Septi mungkin masih di sini single, ya. dokter Filia. Dia masih single, jadi perlu bahu untuk bersandar memang. I see. Ya kalau orang tua memang kan secara fisiologis orang tua memang jam tidurnya semakin pendek ya. Jadi kalau benar. Dibandingkan usia muda, jadi usia tua memang rata-rata tidurnya memang semakin pendek, jadi 4-5 jam itu aja sudah maksimal. Itu juga memang jadi masalah biasanya, banyak yang datang ke kita karena perubahan tidurnya itu tadi. Saya dulu awal tidur kok enggak seperti ini ya dok, tiba-tiba kok begini tanpa penyebab apapun ya. Nah itu kadang juga perlu pemahaman tersendiri ya. Artinya seperti yang saya katakan tadi, kalau tidur saya nggak sekian jam kok masih kurang, padahal sebetulnya sesuai dengan perubahan usia itu masih normal ya, cuman kegelisahan, kebingungan atau perubahan jam yang dulunya seperti ini sekarang jadi seperti ini, itu yang kadang seseorang jadi makin gelisah ya, dan semakin gelisah semakin mikirkan tidurnya, maka tidurnya akan semakin sulit. Itu ya dokter Lia ya, banyak begitu ya. Yes, jadi kayak lingkaran setan gitu ya. Ya, iya dok, kayak lingkaran setan. Yang kadang perlu kita terus ke pasien ya. Intinya kita menanamkan mindset mengenai gangguan tidur ini gitu. Ini dok, kembali lagi sekarang itu zaman kopi-kopian dok. Iya kan banyak coffee shop ya dok ya. Apalagi sekarang menjamur sekali nih coffee shop nih. Mungkin dokter Zamroni ini dok. Sering kan kita nyebutnya, oh kamu nggak bisa tidur tuh gara-gara kebanyakan minum kopi tadi habis nongkrong gitu. Nah ini sering jadi pertanyaan ini dok. Ada nggak sih hubungan kopi itu sama nggak bisa tidur dok? Karena kalau saya pribadi minum kopi juga saya tetap ketiduran dok. Dan itu sering dijadikan alasan untuk begadang dok. Iya, berarti reseptornya dokter Septi mungkin terblok oleh gabanya ya. Ya jadi kopi memang merangsang untuk bangun ya. Dia termasuk awake stimulan, jadi yang merangsang untuk bangun. Kenapa? Karena secara neurotransmitter ya di otak kita ada yang membantu untuk tidur, namanya adenosin ya. Adenosin itu suatu neurotransmitter yang membantu kita untuk supaya terjaga atau awake ya. Membantu untuk tidur ya. Nah kopi itu membantu kita untuk terjaga memang. Kenapa? Karena dia bekerja pada reseptor adenosin tadi. Jadi dia mengeblok kerja dari adenosin ya. Sehingga kalau kita minum kopi memang secara teori harusnya kita bisa lebih segar ya, lebih awake ya. Bisa yang awalnya ngantuk mungkin ya, misalkan nyetir jarak jauh gitu. Terus kita ditulis minum kopi supaya melek ya, memang jadinya akan lebih segar ya, lebih segar. Cuman kalau terkait tidur, nah ini yang perlu diwaspadai ya. Ada jam-jam tertentu, tadi dokter Fia sempat menyebut melatonin ya. Jadi melatonin itu ini selain terkait kopi tadi ya, melatonin merupakan hormon yang membantu kita untuk tidur ya. Nah dia diproduksi memang saat jam-jam tidur, misalkan malam kira-kira jam 7, jam 6, 7 sore itu sudah mulai diproduksi ya. Tapi mencapai puncaknya melatonin itu sekitar jam 9, jam 10 malam. Karena itu kenapa seandainya siklus tidur kita teratur, jam-jam segitu pasti kita akan mengantuk, itu wajar. Nah, sehingga kalau kita mau minum kopi, paling tidak harus ini paling idealnya tidak mendekati jam-jam tidur. Berapa jam? Memang agak sulit karena tiap-tiap orang kadang produksi melatonin berbeda-beda ya. Masalahnya di situ. Cuman paling tidak acuan kita 3 atau 4 jam sebelum jam-jam
tidur. Artinya kalau misalkan kita harusnya tidur jam 10 atau maksimal jam 11, ya idealnya mungkin 4 jam sebelum itu waktu terakhir kita minum kopi ya. Nah, yang harus hati-hati dengan kopi bisa membantu kita begadang. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Kalau sekali, 2 kali mungkin masih tidak masalah ya. Otak kita masih bisa meregulasi lagi begitu ya. Yang awalnya hormon tidurnya tadi terhambat, kalau kita tidak minum lagi mungkin jadi bisa kembali normal. Tapi hati-hati kalau itu menjadi suatu kebiasaan, misalkan, oh saya mau belajar semalam deh malam ini misalkan ya, atau mau ngerjakan tugas supaya melek, saya minum kopi dulu deh. Misalkan minum kopinya jam 8, jam 9 itu terlalu malam sebetulnya ya. Memang kita jadi enak, mungkin bisa sampai jam 12, jam 1 malam masih awake ya, masih terjaga. Tapi kalau besoknya seperti itu lagi, nah itu yang akan mengganggu produksi dari zat-zat yang mengatur tidur ya. Sehingga nanti lama-lama bisa mengalami insomnia tadi. Sehingga kalau memang kita, kebetulan saya juga suka kopi ya, terus dia suka kopi ya? Suka tapi nggak mempan, yang ada teratapan. Oh gitu ya. Saya dulu, Jadi harus yang dekaf kayak ya. Kayaknya perlu titrasi deh. Saya dulu minum kopi gara-gara PPDS ya. Saya tidak pernah minum kopi dulu sebetulnya. Gara-gara sekolah spesialis, karena tuntutan jaga memang ya. Akhirnya saya minum kopi ya. Itu juga titrasi ya. Sedikit-sedikit lama-lama juga tahan. Tapi itu tadi, jangan minum pada saat mendekati jam-jam tidur. Karena itu akan mengganggu keseimbangan dari hormon-hormon atau neurotransmitter di otak namanya ya, yang mengatur untuk tidur. Salah satunya adalah adenosin dan melatonin tadi. Lama-lama jadinya mengalami insomnia. Nah itu susah nanti mengembalikannya. Kalau udah kebiasaan minum kopi malam, jadi melekan gitu ya. Kalau otak kita sudah termemori seperti itu, di otak kita juga ada memori tidur dan bangun ya. Itu akan mengembalikannya akan sulit. Di banyak pasien kadang seperti itu. Remaja juga banyak ya, terus ya saya kira ya. Jadi dengan lifestyle sekarang memang sebetulnya sih bukan larangan, tapi mungkin jam-jamnya yang perlu kita waspadai. Di pagi hari mungkin masih tidak masalah, karena nanti kita harus bekerja, harus bangun ya, untuk mengerjakan sesuatu misalkan. Tapi kalau di malam hari dan itu mendekati jam tidur, nah itu yang harus diwaspadai ya. Gitu ya, terus ya. Yes, Berarti memang ada pengaruhnya ya dok ya. Ya. Dan memang ada jam-jamnya yang kita dilarang untuk meminum kopi seperti itu gitu dok. Ini yang permasalahan lain lagi dok yang sering ditanyakan itu terkait penggunaan HP ini dok. Nah ini kan biasanya kalau kita nggak bisa tidur ini dok, mungkin dokter Prilia ini, kalau kita nggak bisa tidur itu sudah bolak-balik kanan kiri akhirnya pegang HP ini dok. Terus pegang HP akhirnya keasikan, justru malah tambah nggak bisa tidur ini dok. Ini ada pengaruhnya nggak sih dok antara HP-an itu dengan mungkin jadinya mindset kita yang awalnya mungkin tadi ngantuk terus kemudian pegang HP jadi nggak bisa tidur lagi gara-gara pegang HP ini dok. Itu mungkin ada masukan dok, ada saran? Iya, aktivitas biasanya kalau saran yang kadang kalau untuk tata laksana misalkan gangguan tidur itu kalau yang non organik itu ya maksudnya gini. Tentunya ada yang non farmakologi, ada yang farmakologi gitu. Nah biasanya non farmakologi itu kan terkait dengan sleep hygiene-nya harus benar dulu, harus proper dulu gitu. Terus kemudian kayak tadi, jadi kalau misalkan pencahayaan itu jadi terang gitu kan biasanya justru kita alert lagi. Nah tapi memang beberapa kasus kalau saya lihat itu ada yang memang dia justru terbantu, jadi lelah ketika dia lihat layar ya, karena kan dia jadi alert terus pikirannya kan bekerja terus kemudian dia capek gitu. Tapi ada juga jadi semakin bangun gitu. Nah, cara lain selain melihat screen itu tadi gitu ya, itu adalah melakukan aktivitas sih. Maksudnya gini, ketika kita udah frustasi di atas tempat tidur, biasanya yang dilakukan adalah ya udah kita jadi ketip gitu ya di atas tempat tidur. Semakin frustasi kan gitu. Jadi bisa dilakukan adalah bangun, kemudian melakukan sesuatu, apapun itu gitu. Jadi melakukan aktivitas yang mungkin yang bisa dilakukan sehingga membuat lelah gitu. Nah biasanya kan ada orang yang kadang-kadang kalau nggak bisa tidur dia suka bersih-bersih, ya udah go ahead gitu, nyapu lah malam
cuci piring dini hari gitu, bersih-bersih gitu. Kemudian dia menjadi lelah, kemudian dia tidur secara alami gitu. Tapi ada juga memang kasus-kasus yang dia butuh ini ya dokter Zamroni, butuh di-adjust, memang harus dengan pemberian farmakologi gitu. Entah itu memang kita lihat dulu underlying-nya, kalau misalkan pasien-pasien terutama remaja gitu ya yang punya kasus-kasus kayak tadi saya bilang self harm, kemudian borderline personality disorder yang punya kasus-kasus yang rasa kosong hampa gitu ya, kadang-kadang dengan depresi atau gangguan seperti bipolar disorder gitu ya, gangguan makan, kepribadian, tingkah laku gitu ya. Memang kadang-kadang ada pendapatan untuk harus dibantu dengan menggunakan obat gitu. Jadi misalkan kalau kita biasanya memang dari psikiatri menggunakan golongan benzodiazepin, misalkan seperti lorazepam, diazepam yang waktu paruhnya pendek atau waktu paruhnya panjang gitu. Tapi kita sebisa mungkin menggunakan obat-obat benzodiazepin ini dengan tingkat adiksi yang sangat rendah. Jadi tidak menggunakan golongan aprazolam yang memang punya potensi kuat untuk justru menambah ketergantungan dengan obat itu. Memang kan jadi enak, tapi setelah itu jadi dibuat lemot enak gitu ya, tapi setelah itu gitu lagi gitu. Nah, maka dari itu kita harus melihat apakah ada underlying disorder nggak. Kalau di neuro memang kan disease ya, bisa bilang itu disease gitu, penyakit gitu. Tapi kalau di kita kan kita memang tidak bicara bagian gangguan psikiatri ini sebuah penyakit gitu, tapi kita bicara tentang gangguan gitu yang memang nggak bisa kayak misalkan di neuro gitu, misalkan ada bakteri, ada kuman gitu ya, kemudian dikasih antibiotik mati. Kalau di psikiatri enggak, relatif justru kita penyakit kronis yang kayak hipertensi, diabetes gitu. Jadi minum obat pun sembuh tuh, kita nggak bisa bilang sembuh gitu, tapi sembuh terkontrol gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu. Jadi pendekatannya, kesimpulannya adalah memang dari farmakologi juga non-farmakologi. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa bilang bahwa gadget itu punya kontribusi buruk gitu mutlak, gitu saya juga saat ini dari pengalaman klinis yang saya temuin, ada beberapa yang memang membantu jadi lebih alert. Nah, kontribusi positifnya kalau memang dia harus pasang screen gitu ya, kayak BPDS, bacalah jurnal. Tapi kok tambah berat. Jadi kalau misalkan adiksi gitu ya, harus melihat gadget gitu ya, bacalah jurnal gitu kan. Tapi itu kayak berat banget itu dilakukan, tapi itu menjadi salah satu pilihan gitu. Tapi kalau misalkan dari opsi yang lain untuk lebih saya pingin punya waktu me time, yang pinginnya istirahat, karena kita butuh me time. Meskipun Anda PPDS, ketika Anda punya, tadi saya sempat baca tuh, ada dokter IGD ya tadi, dia bilang, saya kalau misalkan saya dapat shift malam, terus habis itu pagi gitu, kemudian saya harus shift malam lagi, gimana? Cari celah deh gitu, karena pasti manajemen itu akan memberikan ruang untuk Anda pasti harus break gitu. Karena kalau tidak itu memang kan potensi membahayakan ya untuk patient safety. Jadi ini sekaligus menjawab yang tadi, cari deh sela-sela. Mau tidur dalam keadaan apapun, tapi kalau misalkan itu bisa tidur meskipun itu cuma 30 menit tapi segar. Kadang-kadang kan kita pernah ya dalam suatu kan kondisi itu ya, Zoom berhari-hari. Kadang kita kan sampai pingin deh mata ini merem dikit terus tiba-tiba tiduran. Tapi begitu bangun, meskipun itu tadi cuma sebentar ketiduran, itu rasanya udah seger, itu kayak recharge lagi gitu. Jadi masih pintar-pintar gitu mencari celah gitu. Gitu Dokter Septi. Gitu. Ya, intinya kalau udah bisa tidur kita melelahkan diri, Dokter. Benar, harus melelahkan diri. Itu terapi yang paling natural ya Dokter Roni ya. Kalau kita bisa bilang ya. Jadi gadget buat itu memang kita baca jurnal ini, Dok. Nah. Jadi gadget memang cahaya ya, itu yang perlu diwaspadai. Karena memang kalau secara teori betul sekali cahaya itu merangsang kita untuk bangun ya. Karena di organ mata kita kan ada reseptor untuk cahaya. Kemudian secara tidak langsung dia nanti akan ada jalur yang menuju ke yang disebut melatonin tadi ya, di daerah glandula pinealis namanya, yang memproduksi melatonin. Nah, kalau ada cahaya yang masuk lewat mata kita, maka produksi melatonin akan terhambat. Nah, karena itulah makanya idealnya ya, kalau kita mau tidur itu menghindari paparan cahaya, termasuk kondisi gelap atau redup itu memang kondisi yang lebih ideal untuk tidur. Karena itu tadi, sehingga melatoninnya bisa terproduksi dengan baik, otomatis akan semakin membantu kita untuk tidur. Dan saya setuju dengan Dr. Filia tadi sempat disebut sleep hygiene ya. Jadi sleep hygiene itu intinya kan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita terapkan supaya
diri kita dan lingkungan kita siapkan untuk tidur. Karena kalau kita mau tidur udah mikir yang lain aja, waduh, saya belum belajar ini, nah itu udah akan sulit tidur lagi nanti ya. Intinya terus benar-benar ya mengosongkan pikiran gitu ya. Terus ada namanya stimulus kontrol ya, terus ya. Jadi kalau kita sudah di tempat tidur dan itu tidak bisa tidur, jangan dipaksa untuk tidur ya. Kegelisahan, kecemasan itu akan semakin muncul, dan kebanyakan pasien insomnia itu karena dia tidur merem, tidak bisa lihat jam gitu ya, merem tidak bisa lihat jam lagi, jamnya akan muter terus, kita jadi ikut muter juga ya, muter di tempat tidur maksudnya ya, tapi nggak bisa tidur gitu ya. Nah itu yang tadi disampaikan Dr. Filia, memang kalau kita nggak bisa tidur, kira-kira waktunya 30 menit ya, idealnya kita di tempat tidur dan kita tertidur. Idealnya itu rata-rata 30 menit, sleep latency namanya ya. Jadi waktu yang diperlukan kalau kita sudah mulai meletakkan badan di tempat tidur sampai kita tertidur, itu idealnya 30 menit. Karena itu kalau kita misalkan lebih dari itu kok masih susah tidur ya, dan seperti yang katakan Tulvia tadi, lakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan di malam hari ya, yaitu baca-baca, atau mungkin tadi ya bersih-bersih atau apa. Tapi jangan membuat sesuatu yang justru kita makin gelisah ya. Lihat HP, stalking, nah itu semakin gelisah kan ya. Nah, semakin tidak bisa tidur nanti ya. Stalking mantan ya dok? Ya, mantan terindah apalagi ya. Nah, gitu-gitu itu yang artinya lakukan aktivitas yang menarik, yang mungkin itu akan membantu kita untuk membantu tidur lagi begitu. Memang ada seperti itu ya. Saya kira sama ya. Ya. Dok, mungkin ini sudah jam segini dok, mungkin kita masuk ke pertanyaan saja gitu dok. Oh ya. Saya bacakan dari pertanyaan pertama, ini dari Mbak Vero Puspita. Pertanyaannya, masa pandemi ini sering insomnia, apalagi pandemi ini udah hampir setahun. Bisa nggak minum obat tidur dok? Karena kalau insomnia mengganggu dok, besok kerjanya harus fit lagi. Jadi mungkin ini pertanyaannya untuk Dr. Zambroni mungkin ya, apa harus minum obat tidur, intinya seperti itu dok. Sama nanti mungkin bisa ke Dr. Filia juga ya. Masa pandemi ya semakin banyak ya Dr. Filia ya. Saya kira insomnia pada masa pandemi ini memang banyak sekali hal yang berubah dalam hidup kita gitu ya. Dan itu juga sedikit banyak akan menjadi masalah. Intinya adalah sebetulnya bagaimana kita menghadapi masalah itu ya, sehingga tidak sampai mengganggu keseimbangan hidup kita sehari-hari, termasuk tidur ya, tidur. Nah, bagaimana kalau mengalami insomnia? Intinya yang tadi disampaikan Dr. Filia juga ya, ini organik atau non organik kan gitu ya. Penyebabnya apa dulu ya? Kalau memang itu kira-kira pencetusnya yang disampaikan Dr. Filia tadi terkait dengan hal-hal yang harusnya bisa kita hindari, bisa kita kelola ya, mungkin ya tidak akan diperlukan sampai ke arah farmakologi ya, karena mungkin nanti bisa tambahkan Filia ya. Saya kira pilihan insomnia sebetulnya, terapi insomnia masih namanya terapi behavior ya, cognitive behavioral therapy for insomnia, CBTI ya, walaupun mungkin cukup sulit mengaplikasikan karena perlu kerjasama yang baik dari pasien ya. Apa itu? Intinya mengubah behavior kita. Behavior itu perilaku ya. Jadi perilaku kita, kalau misalkan kita jadi gelisah karena kehidupan pandemi ini, ya bagaimana kita mengubah kegelisahan kita itu jadi suatu jalan keluar yang tidak menjadi suatu masalah gitu ya. Artinya kalau itu bisa kita kelola dan bisa kita cari jalan keluarnya, dan itu akan memperbaiki tidur kita, ya sudah, tidak perlu terapi obat tidur sebetulnya. Sampaikan Dr. Filia tadi, obat tidur juga tidak mudah ya. Bukan berarti dikasih obat langsung sembuh juga enggak, itu harus hati-hati. Belum efek sampingnya cukup banyak ya, yang perlu kita pertimbangkan. Lama pemakaiannya dan lain sebagainya, itu juga perlu pengawasan dari medis ya, dari dokter yang terkait. Jadi intinya harus kita cari dulu kira-kira penyebab insomnia masa pandemi ini apa ya. Banyak sekarang orang tua mengalami insomnia ya, Dr. Filia enggak ya? Karena apa? Anaknya ya. Iya. Karena anak daring itu orang tua pada stres semua sekarang. Iya. Yang stres bukan hanya anak yang sekolah ya, tapi ternyata orang tuanya. Iya, benar. Jadi harus mengawasi pagi sampai sore, belum mengerjakan tugas di malam hari ya. Itu bikin stres sendiri ya, bukan belum lagi masalah ekonomi ya.
Saya kira banyak sekali yang terefek dengan masa pandemi ini. Intinya di situ bagaimana mengelola hati dan pikiran. Perlu sekali menjaga hati ya, Dr. Filia ya, Dr. Septi ya. Jagalah hati ya. Jagalah hati karena itu akan mengatur pikiran kita, mindset kita ya. Mungkin Dr. Filia yang lebih paham nanti ya, bagaimana mengatur mindset kita, mengolah supaya itu jadi baik, bukan ke arah buruk ya. Mungkin Dr. Filia bisa menambahkan. Ya, tadi sebelum ada pertanyaan dari Mbak Vero. Hai Mbak Vero. Mbak Vero ini kita waktu saya masih SP2 di Jakarta, kita sering paduan suara bareng. Dia pianis yang jago banget. Salam Mbak kenal. Vero, jadi salam kenal. Ya, jadi tadi sebelum ada pertanyaan dari Mbak Vero, kita udah sempat bahas juga ya, Dr. Roni. Ya, saya cuma menambahkan, jadi Dr. Roni udah banyak membahas juga yang sleep hygiene itu menjadi sangat penting. Jadi ada terapi kalau di psikiatri pasti saya jadi urutannya pasti dilihat dulu apakah ini organik atau non organik. Biasanya kalau udah tahu ini kira-kira nggak ada organik, Dokter Zamroni suka banget tuh refer ke saya gitu kan. Saya dirujuk sama Dokter Zamroni, disuruh ketemu Dokter Frilia, oke, gitu kan. Jadi berarti kan organiknya udah disingkirin nih sama dokter. Jadi pekerjaan saya lebih mudah gitu, sesuai dengan ekspertisi saya gitu. Nah, setelah itu kita melihat biasanya apakah memang ada kebutuhan gitu untuk diberikan pengobatan. Nah, pada saat-saat pertama ketika kita kan juga mesti, kalau di psikiatri kita pakai kriteria diagnosis, kita mesti paham, maksudnya kita harus dapat apakah memang dia memenuhi nggak insomnia, sampai kita pemetaan apakah ini benar-benar terapi non farmakologi aja atau misalkan dengan farmakologi atau dia kombinasi gitu. Karena kalau insomnia pasti ada nggak dia memang kesulitan untuk memulai, kemudian sering terbangun gitu, jadi intinya mempertahankan, kemudian mungkin tidurnya nggak cukup panjang, jadi itu yang membuat dia secara subjektif merasa tidak berkualitas. Kemudian ya memenuhi nggak sih kriteria waktu, dan itu menjadi penting juga gitu. Saya nggak bisa tidurnya gimana dulu deh gitu. Apakah memang memenuhi seperti kriteria diagnosis yang harus 3 kali minimal seminggu, dan itu 3 kali seminggu dalam 1 bulan gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak bisa tidur dok, cuman malam itu doang, kita nggak buru-buru gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata intens banget gitu, memenuhi 3 kali seminggu minimal dalam 1 bulan, dari itu kita sudah mulai memikirkan. Nah, kemudian kita menanyakan apakah memang ada stresor psikososial gitu. Seperti tadi, kasus remaja paling sering dengan identitas mereka yang nggak jelas, kemudian rasa kosong, self harm itu akan kecenderungan self image-nya nggak jelas, kemudian dia merasa nggak bisa sendirian, itu menjadi sumber masalah yang mesti kita atasin. Jadi ya pastinya nggak cuma sleep hygiene-nya, tetapi ternyata ada isu lain, misalkan yang harus di CBT karena ada konflik internal yang tidak terresolusi dengan baik. Kita mesti bekerja pada masalah itu gitu. Jadi nggak, kalau kita di psikiatri pasti nggak fokus hanya insomnia-nya itu jadinya, karena kan non organiknya ini yang menjadi problem mengapa dia nggak bisa tidur gitu. Nah, memang dari pasien-pasien yang memang murni psikiatri ya Dr. Roni, memang kan dia berespon ya dengan obat-obat yang ternyata kalau dia ada underlying depresi, kita kasih obat antidepresi, ya membaik gitu. Ternyata basicnya adalah kecemasan, kita kasih obat kecemasan, dan itu menggunakan golongan benzo dan sebagainya, dikombinasi juga dengan antidepresan, relatif membaik, ditambah psikoterapi. Itu tadi sebelumnya kita udah bahas. Nah, ada yang ingin saya tambahkan yang kadang-kadang kita sering banget kita lakukan, bahkan saya gitu ya, karena tidak membiasakan, misalkan kalau di atas tempat tidur itu kamar, di atas tempat tidur ya itu memang harus untuk tidur gitu loh. Nah, sering sekali kita tuh rancu, belajar iya, kerja iya, bahkan makan iya gitu kan. Jadi jadi mindset itu kan juga sangat ini ya, menjadi preoccupied. Saya tambahin lagi, untuk insomnia kita juga harus, orang ini preoccupied nggak sih, saya nggak bisa tidur, pokoknya nggak bisa tidur, sampai dia merasa kualitas secara kuantitas ini nggak adekuat gitu. Jadi dia merasa jadinya tidur itu kurang, sehingga mindset ini itu nempel bahwa kayak saya di atas tempat tidur, saya nggak punya waktu untuk me time gitu ya, dan saya mesti kerja terus gitu loh. Jadi pikirkan ini kan overthinking tuh. Jadi kayak mesin yang bekerja terus gitu. Padahal kan dia harus diistirahatin gitu. Kadang-kadang, hello, coba deh alam semesta, coba deh, maksudnya
bersahabat deh gitu ya, kadang-kadang kan jadi tambah frustasi. Nah, maka behavior itu yang mesti kita latih gitu, untuk tidak menjadikan tempat tidur itu menjadi semua pusat kegiatan gitu. Tapi gunakanlah tempat tidur itu untuk tidur gitu. Itu sangat membantu sebenarnya. Dan itu nggak mudah sih. Karena untuk kita yang aduh udah capek gitu mau pindah udah, jadi baca jurnal pun bisa sambil tidur. Nah, hal yang itu yes benar. Jadi itu sangat pengaruh gitu. Terus rata-rata kamar sekarang semua ada TV ya. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Yes, benar. Ya. Semua kamar Sekarang ada hampir TV. semua kamar ada TV. Iya, Harusnya kan tempat nonton TV, ya harusnya ruang sendiri ya. Kecuali kalau kos-kosan kayak Dokter Septi ya nggak tahu lagi ya. Nah, smartphone itu kan memudahkan kita untuk bisa mengakses juga banyak hal gitu. Nggak cuma hanya sekedar siaran berita atau sinetron gitu ya, atau misalkan serial TV gitu kan. Tapi kita bisa melakukan semua itu pada smartphone kita gitu. Jadi meskipun itu di TV, meskipun di gadget gitu. Jadi itu menambah load dari itu tadi yang harusnya diistirahatkan gitu. Yang tadi Dr. Roni juga udah sampaikan gitu. Gitu. Jadi untuk Mbak Vero mungkin nanti harus digali dulu penyebabnya ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk minum obat gitu ya dok ya. Karena tadi pertanyaannya apakah boleh minum obat ini dok. Mungkin masuk pertanyaan kedua dari Bu Yeki ya. Ini mungkin pertanyaan untuk Dr. Fril ya. Jadi dok, apakah berarti harus merubah mindset meski tidak bisa tidur 8 jam karena pekerjaan lembur? Mungkin Dr. Fril ya ini yang... Ya, kadang-kadang kita nggak punya pilihan suka atau tidak suka, mau atau tidak mau gitu. Tinggal bagaimana kita bisa merubah mindset. Kadang, oh ya tadi saya udah tidur gitu ya. Oke. Saya udah tidur, berarti setidaknya saya udah punya, nggak harus worry gitu bahwa saya nggak cukup tidur gitu. Asal kita tadi itu, kita berkualitas secara subjektif, kita bisa merasa segar, jadi nggak harus 8 jam. Tadi Dr. Roni tadi disampaikan juga ya, gitu. Karena memang kita suka terjebak dengan mindset itu gitu, yang harus tidur 8 jam. Dan kita kan dari sama orang tua kan juga selalu kan dikasih taunya gitu loh. Ayo tidur harus 8 jam, terus setiap kita mendengar ceramah pada masa kita dulu gitu ya. Masa saya sama Dr. Roni maksudnya, kalau sama Dr. Septi udah beda zaman. Iya, sama dok masih dok. Masih gitu ya. Jadi itu yang harus dilatih untuk tidak preokupasi bahwa saya harus tidur 8 jam. Itu yang mesti harus dilatih sih gitu. Intinya butuh waktu ya dok melatihnya. Pasti gitu. Merubah perilaku itu tidak juga bisa dalam waktu sekejap gitu. Jadi merubah perilaku itu kalau kita berdasarkan teori, dia memang butuh waktu minimal 3 bulan. Baru itu pun harus secara teratur gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan tidak dilakukan secara konsisten gitu. Jadi itu tidak akan terbentuk perilaku itu. Maka dari itu memang tidak semudah itu tadi gitu. Gitu. Mungkin masuk pertanyaan ketiga, ini dari akun hipertensi paru. Kayaknya sepertinya ini untuk Dr. Zamroni. Jadi untuk pasien hipertensi paru itu ada dilakukan tes tidur dok. Yang ditanyakan itu fungsinya apa? Kemudian apakah ada kaitan antara gangguan tidur dengan hipertensi paru dok? Hipertensi pulmonal mungkin maksudnya ya? Hipertensi pulmonal ya. Hipertensi pulmonal. Betul. Ya. Memang beberapa pasien mengalami tidur karena hipertensi pulmonal. Kenapa? Ini sebenarnya terkait dengan fisiologi atau perubahan-perubahan di tubuh kita yang terjadi saat kita tidur ya. Terutama saat kita sudah mulai tidur yang dalam. Jadi yang saya sebut tadi non-REM 3-4 atau REM. Secara normal memang secara fisiologi tonus ya. Jadi tonus otot atau kekakuan ya. Kekakuan otot di tubuh kita akan turun. Makanya kalau kita tidur nyenyak sekali kan kelihatan seperti lemes ya. Itu suatu hal yang normal. Cuman memang terjadi penurunan tonus otot juga di jalan nafas. Nah ini yang memang pada beberapa pasien jadi bermasalah ya. Akan timbul suatu obstruksi atau penyumbatan. Bisa saja penyumbatan itu total atau parsial ya. Apa yang kita sebut dengan kelompok gangguannya ya, sleep related breathing disorder. Jadi gangguan tidur yang terkait dengan gangguan pernafasan ya. Mulai dari yang pernafasan terjadi sumbatan total ataupun sebagian yang kita sebut dengan obstructive sleep apnea atau hypopnea ya.
Itu memang macamnya banyak. Salah satunya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan pada fungsi kardiopulmoner ya. Entah itu misalkan pasien dengan COPD ya, chronic obstructive pulmonary disease, mungkin yang sering pada teman-teman sejawat paru ya, atau mungkin juga pasien-pasien congestive heart failure atau gagal jantung kronik gitu, pada pasien-pasien sejawat spesialis jantung ya, kardiologi. Nah itu kadang pada malam hari seringkali terbangun karena ada gangguan nafas ya. Apakah itu sulit bernafas atau mungkin bahkan terjadi sesak ya, atau mungkin juga ada yang kita sebut dengan sleep apnea. Jadi kalau tidur dalam sekali bisa saja terjadi henti nafas. Nah itu yang sangat berbahaya ya. Karena itu kalau memang pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi kardiopulmonal, itu salah satunya mungkin hipertensi paru ya. Biasanya dokter parunya akan mengevaluasi ya. Kalau atau dokter jantungnya mungkin juga mengevaluasi. Jangan-jangan kalau ada gangguan nafas saat tidur, nah itu yang perlu kita evaluasi, memang bisa kita lakukan polisomnografi ya, atau rekam tidur lah gitu ya. Jadi termasuk kita di Malang ada sebetulnya ya, kita di Saiful Anwar punya. Jadi kalau memang itu ada gangguan nafas yang curiganya itu muncul saat tidur, apapun penyebabnya, kalau kita evaluasi memang ada indikasi, bisa kita lakukan polisomnografi. Jadi itu kita bisa lihat, oh memang saat tidur dia mengalami gangguan nafas atau tidak ya. Mungkin ada desaturasi, saturasi oksigennya turun, atau mungkin ada obstruksi tadi ya, bisa total, parsial, atau mungkin ada gangguan dari gerak pola nafasnya. Nah, itu bisa kita lihat semua. Itu memang kadang penting sekali untuk evaluasi dari teman-teman sejawat lain yang terkait, baik itu dari kardiologi atau dari pulmonologi ya. Saya kira gitu ya, Dokter Seperti ya. Gitu. Sepertinya cukup menjawab untuk pertanyaan tadi. Saya lanjutkan untuk pertanyaan keempat. Ini dari Hardi WS. Pertanyaannya, apa yang terjadi ketika sleep paralysis atau biasanya kita nyebutnya ketindihan? Kemudian dilanjutkan lagi bertanya, ini mungkin tadi sudah dijawab oleh Dr. Frilia mengenai para dokter jaga IGD untuk memperoleh kualitas tidur yang baik ketika memiliki jadwal jaga di tempat praktek. Gitu. Mungkin untuk Dr. Jamluni tadi pertanyaannya apa yang terjadi ketika sleep paralysis. Untuk Dr. Frilia pertanyaannya bagaimana para dokter jaga IGD ini untuk memiliki kualitas tidur yang baik. Itu, Dok. Ladies first ini kayaknya. Silakan Dokter Filia. Iya, tadi udah sempat jadi tersanjung ya, jadi perempuan, jadi wanita ya. Iya, jadi kalau tadi sudah sempat kita bahas, prinsipnya memang beda ya pas zaman kita dulu gitu ya. Ingat banget ya Dokter Roni, kita kalau waktu zaman kita koas itu kita melihat kan kita istirahat itu kan kayak sesuatu yang agak sulit gitu untuk kita lakukan. Tetapi sekarang dengan sistem akreditasi yang mengutamakan patient safety itu pasti akan tercapai gitu ya. Mewujudkan atmosfer itu tentunya dari kita sebagai tim medis gitu. Jadi kalau misalkan tim medisnya fit secara fisik maupun mental, pasti kita juga bisa menjaga atmosfer supaya patient safety itu tetap terjaga. Dan saya pikir manajemen itu pasti akan mengakomodir itu gitu, sesuai dengan proporsi ya gitu maksudnya. Sehingga saya tidak tahu teman-teman dokter jaga yang tadi menanyakan gitu ya, itu bekerja di mana. Kalau memang dirasa bahwa teman-teman itu tidak mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat, nah ini bisa diskusikan dengan manajemen, karena isu patient safety ini juga menjadi sangat penting. Nah pada saat ini yang bisa kalian lakukan adalah cari waktu, break sebentar aja, punya me time. Either itu cuma 15 menit maupun cuma setengah jam, itu valid gitu, untuk menenangkan pikiran gitu, nggak mikirin pasien, nggak mikirin apa-apa gitu ya, break sebentar untuk nggak mikirin apa, itu penting gitu ya. Jadi saya kasih contoh, misalkan saya seorang psikiater yang saya pernah jam bicara 17 jam gitu ya, praktek 17 jam pada saat saya masih sekolah gitu. Itu yang saya lakukan adalah, itu pasti hektik banget kan, dari jam 11 dengan waktu jam bicara yang panjang. Mungkin kalau teman-teman dokter yang lain itu akan tahan main operasi bedah gitu ya, atau dokter yang menemani untuk persalinan gitu ya, kandungan, atau orang jaga IGD akan fit gitu. Tetapi kalau saya memang harus fit untuk bisa mendengarkan dan
ternyata orang mendengarkan dengan orang yang memang melakukan pekerjaan itu residunya lebih besar untuk orang-orang psikiater seperti itu Mas Jod saya yang kita harus mendengar dan itu kan destruktif banget. Ibaratnya jadi kontainer kan kita jadi kayak keranjang sampah semua diempaskan kita gitu kan. Jadi pasti saya akan mencari momen pada saat saya praktek gitu. Kebetulan Dokter Zamroni juga kita di tempat satu rekan kerja gitu ya. Yuk misalkan tiba-tiba ada pasien datang yang udah mungkin tidak terlalu overload, tapi pada saat itu saya nggak fit, saya pasti akan infokan, saya break ya, itu meskipun itu sedikit, saya matiin lampu gitu ya, waktu dulu itu ya di tempat ada satu ruangan yang ada sofanya pada saat itu, saya bisa tidur, saya pakai waktu itu untuk tidur, saya bilang saya break gitu, meskipun saya bilang, kalau misalkan pasiennya mau menunggu silahkan, kalau misalkan enggak, silahkan juga gitu, karena penting buat saya untuk saya bisa punya insight bahwa ini kayaknya saya udah overload nih, kayaknya saya nggak capable, nggak kompeten untuk bisa sesi selanjutnya gitu. Jadi saya akan mengistirahatkan. Nah itu salah satu yang bisa Anda lakukan gitu. Jadi tidur sebentar, kalaupun nggak tidur, memejamkan mata dan menghentikan pikiran gitu ya, tidak mikir apapun itu juga sangat membantu gitu. Itu tips yang bisa dilakukan gitu. Gitu. Bermanfaat sekali dok tipsnya. Ya. Masuk ke TDS nih, kalau lagi begadang ya tidur sebentar lumayan ya. Bahkan tidur bisa sampai sambil berdiri loh, ya enggak, sambil bersandar gitu. Saya bener loh, saya inget banget waktu saya koas gitu ya, ke PDS Bedah itu ada saya sering lihat gitu ya. Mereka bahkan bisa sampai tidur itu berdiri nunggu, mereka udah pakai baju naik oka, udah dalam oka tuh, tapi waktu belum ready gitu ya. Dan saya lihat bisa tidur, waktu mungkin saya belum jadi psikiater, saya nggak paham gitu ya. Tapi ternyata ketika saya belajar psikiatri, saya paham bahwa itu memang bermanfaat banget, recharge gitu. Jadi dimanapun tuh sebenarnya bisa tidur gitu sebenarnya gitu. Ya. Ya. Gitu. Mungkin untuk Dr. Zamroni untuk sleep paralysis atau ketindihan tadi bagaimana? Oh ya, ya sleep paralysis ya. Jadi kalau orang Jawa mungkin bilangnya tindihan ya. Jadi ada fenomena di mana kalau suatu saat kita tidur kemudian mau bangun kayak tidak bisa bangun ya, kayak ada sesuatu yang menindih gitu kan ya, sehingga disebut tindihan istilahnya gitu ya, atau istilah medisnya sebenarnya sleep paralysis, betul. Ketika kata-katanya ada sleep paralysis, sleep berarti tidur ya, paralysis itu artinya paralisa itu kelemahan atau otot kita mengalami kelemahan, artinya itu tadi sensasi seperti mau bangun tidak bisa. Nah, kadang pasien atau orang jadi takut ya, kadang dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif begitu ya. Tapi sebetulnya secara ilmiah bisa dijelaskan ya. Jadi pada saat terjadi perubahan tidur tadi, seperti yang saya bilang, baik itu awal memulai tidur atau saat mau bangun ya, ada perubahan-perubahan fase tidur ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita memulai tidur, kadang pernah ya kita memulai tidur, ini mungkin lawannya sleep paralysis. Kita seperti kepleset ya, mau jatuh ya. Nah ya, sensasi mau terjatuh, nah gitu ya. Itu kan saat kita memulai tidur. Nah itu sebetulnya ketika kita sudah mulai mau tidur yang agak dalam gitu ya, di otak kita ini ada yang mengatur fungsi tonus ya, atau kekuatan motorik tadi ya, kekuatan ekstremitas, kekuatan tangan dan kaki kita. Nah saat kita tidur, maka akan dilepaskan perintah dari otak kita supaya otot tubuh kita jadi lemas ya. Nah itu yang menyebabkan ketika perubahan fase tidur yang biasanya yang mendadak istilahnya ya, kalau kita sudah ngantuk, cuapek itu kan kadang langsung naruh badan tiba-tiba secut kayak mau jatuh gitu ya. Nah itu yang sensasi seperti kita kepleset tadi ya. Tapi sebetulnya itu bisa dijelaskan karena memang ada perintah dari otak kita untuk supaya tubuh kita menjadi lemas ya. Nah sebaliknya pada saat kita bangun, sebetulnya otak pusat perintah bangun tadi juga memberikan sinyal ke tangan dan kaki kita begitu ya, ke tubuh kita supaya otot yang tadinya lemas bisa kontraksi lagi, sehingga kita bisa bergerak untuk bangun. Nah pada suatu saat perintah atau sinyal itu sudah ada ya. Jadi otaknya sudah perintah, kamu saatnya bangun gitu ya, sehingga kita sudah mau melek gitu ya. Tapi di satu sisi otot tubuh kita belum siap ya. Jadi seperti ada delay begitu ya antara otak kita yang sudah mulai bangun
tapi tangan atau kaki kita atau tubuh kita belum bergerak. Nah, itu yang menyebabkan sensasi seperti tindian, ya. Nah, apakah itu penyakit? Sebetulnya itu suatu hal yang bisa saja terjadi pada semua orang. Artinya fisiologis atau normal. Biasanya memang itu terkait dengan kalau kita lelah sekali ya, capek sekali, lelah sekali, gitu ya. Karena apa? Karena mungkin ada kelelahan di otak kita, begitu, sehingga ada perintah-perintah atau sinyal yang kadang tidak diikuti dengan hal yang normal ya. Artinya sudah perintah bangun tapi tubuh kita belum bangun. Nah, itu yang menyebabkan sleep paralysis. Obatnya apa? Sebetulnya secara khusus tidak perlu obat asalkan kita bisa menerapkan kebiasaan tidur yang baik ya. Yang baik. Memang dikatakan ada beberapa, salah satunya memang golongan-golongan antidepresan itu yang bisa diberikan ya. Tapi seandainya kita bisa mengatur siklus tidur kita dengan baik, waktu tidur kita juga bagus, mestinya bisa menghindari hal tersebut. Biasanya itu terjadi karena itu tadi, mungkin karena overload kerjaan kita capek gitu ya, sehingga muncul salah satunya sleep paralysis tadi ya, atau tindian ya. Cuman memang kadang di otak kita kan antara satu area juga terkait area yang lain ya. Jadi ketika perintah-perintah untuk bangun, untuk tidur, itu juga berikan sinyal ke area otak yang lain. Nah, itu bisa juga masuk ke area-area memori ya, namanya amigdala, hipokampus itu ya. Nah, sehingga pada saat ada fenomena seperti sleep tindian tadi, sleep paralysis, kadang kan seperti melihat sesuatu ya, atau seperti ada sesuatu yang besar menindih, katakan begitu ya. Itu kalau secara teori dikatakan itu masuk ke area memori-memori kita. Kadang merangsang suatu hal-hal yang sepertinya itu ada padahal tidak ada. Nah, itu yang kadang dikaitkan dengan hal-hal mistis ya. Padahal sebetulnya sih tidak. Kalau secara keilmiahannya penjelasannya mungkin begitu ya. Mungkin begitu ya. Berarti masih fisiologis gitu. Ya, berarti ya. masih sesuatu yang fisiologis. Jangan gitu. Takut, jangan khawatir gitu ya. Kadang kalau kita semakin takut, nah itu tadi malah bermasalah nanti tidurnya ya. Oke. Saya lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya gitu. Ya? Ini masih banyak ini dok. Mungkin gitu saya cepat-cepat saja ini dok. Udah sebenarnya udah lebih dari tenggat waktu, tapi kita habiskan pertanyaan saja nih dok. Mungkin cepat-cepatan saja. Ini dari Bu Andini, mau tanya, saya sering mengalami susah memulai tidur dan mudah terbangun seperti kaget dan seperti otak itu ngajak ngobrol. Mohon solusinya dok. Ini Dr. Zamroni atau Dr. Julia? Siapa saja silakan. Seperti apa? Seperti apa tadi? Jadi ini sering susah memulai tidur dan sering terbangun seperti kaget dan seperti perasaan seperti otak itu seperti diajak ngobrol dok. Jadi sepertinya tidurnya juga tidak nyaman. Ya, dok. Mungkin ada solusinya dok. Ya. Ya, itu memang perlu diteliti lebih lanjut atau dikumpulkan data-data lebih banyak ya. Yang seperti gangguan mengobrol tadi itu seperti apa ya. Mungkin bisa diperjelas lagi sebetulnya ya. Karena memang banyak fenomena-fenomena yang muncul saat kita tidur ya. Apakah itu saat tidur awal ataupun tidur dalam ya. Seperti tadi, mungkin saja itu seperti mimpi ya, misalkan ya. Mimpi itu kan ketika kita tidur dan area memori kita bekerja ya, sehingga kadang kita memikirkan sesuatu yang kita mau tidur ya, waduh besok mau ujian sama Dokter Filia, serem kalau tanya ya, biasanya pas gitu ya. Nah kadang mimpinya keluar Dokter Filia ya, nah itu artinya area memori yang kadang kita mau tidur tadi ternyata saat tidur dia muncul kembali. Nah apakah fenomena seperti itu ya, misalkan kok otak kita seperti diajak ngobrol atau gimana. Yang jelas memang berarti mungkin saja kualitas tidurnya juga kurang bagus ya, sehingga muncul hal-hal seperti itu ya. Bisa kira perlu diperjelas lagi kira-kira kejadiannya itu seperti apa ya. Kadang memang seperti itu juga akan mengganggu baik itu kualitas tidurnya, sulit memulai tidurnya, atau jadi sering terbangun begitu ya. Sebenarnya kalau tidur kita smooth itu kan yang saya bilang tadi ya, tidak melulu kita tidur dalam ya. Sehingga ada suatu saat di tengah-tengah tidur mungkin kita jadi terbangun ya. Ngelilir gitu ya istilahnya ya, Jawanya ya. Tapi kalau setelah itu kita bisa tidur lagi, ya sebenarnya tidak masalah.
Jangan khawatir dengan hal seperti itu ya. Bukan berarti kita harus tidur plek sampai pagi gitu ya. Kecuali kalau kita lelah, capek sekali, kadang mungkin tidur nyenyak banget sampai pagi enggak terasa gitu ya, tiba-tiba terbangun ya. Artinya ya mungkin perlu dicari dulu, tapi kalau memang itu ada insomnia, sulit memulai atau sulit ya gampang terbangun, ya berarti ada suatu hal yang menyebabkan kualitas tidurnya kurang bagus ya. Mungkin dengan sleep hygiene tadi yang perlu diperbaiki ya, kira-kira begitu ya. Kan terus lihat ada Mungkin tambahan. nanti periksa ke klinik tidur kita dong. Iya. Iya, tentunya itu saran ideal. Iya. Kalau tadi dari Dokter Samroni udah lengkap banget. Saya menambahkan dari sisi aspek psikiatri, kalau memang ternyata itu merupakan bagian insomnia yang non organik. Nah, kadang-kadang orang dengan tendensi obsesif gitu ya. Obsesif itu pikirannya itu bekerja seperti mesin gitu. Jadi dia overthinking terus. Nah, itu memang salah satu hal yang berkontribusi menjadi orang tuh susah untuk jatuh tidur gitu. Nah, hal yang seperti itu memang kadang-kadang sulit dalam kasus yang berat, obsesif yang berat, itu sulit untuk tidak diberikan terapi. Jadi memang harus masuk terapi sehingga pikirannya tidak terlalu menggema gitu. Jadi kayak mesin yang bekerja terus-menerus capek gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada orang yang nggak bisa tidur kan jadi hitung domba, kita suka diajarin gitu ya, domba 1, domba 2, domba 3, jadi tambah lebih nggak bisa tidur gitu karena mesti mikir gitu. Nah, biasanya kalau ada tendensi obsesif dan itu obsesif berat gitu, memang ada indikasi pemakaian antidepresan. Jadi intinya kita sarankan untuk periksa gitu. Iya, kalau sudah mengganggu berarti ya memang harus mendapatkan intervensi lebih lanjut ya, lebih advance gitu. Melanjutkan pertanyaan ini dari Bu Arni Risma, mungkin tadi sudah terjawab hubungan hipertensi dengan insomnia. Dan lanjutkan pertanyaan dari Sela Fradis ini, mohon dijelaskan dok hubungan susah tidur dengan tekanan darah. Mungkin Dr. Zamroni dok. Ya itu sampaikan tadi ya, itulah pentingnya kita menjaga kualitas tidur kita, termasuk menghindari ya. Jadi kenapa kita perlu tidur teratur sehingga menghindari gangguan-gangguan tidur, termasuk salah satunya insomnia. Nah, insomnia sudah banyak penelitian ya terkait dengan penyakit-penyakit kardiovaskuler ya. Kalau kita di neurologi juga termasuk stroke salah satunya. Stroke sendiri juga tidak bisa dipisahkan dari hipertensi ya. Penyakit yang lain juga diabetes ya. Diabetes juga banyak penelitiannya, faktor metabolik ternyata juga bisa disebabkan karena insomnia awalnya ya. Dan yang terakhir bahkan cancer ya. Cancer juga terkait dengan perubahan-perubahan genetik pada sel kita yang awalnya normal bisa menjadi suatu keganasan. Itu yang harus hati-hati sehingga pentingnya menjaga tidur. Nah, terkait dengan hipertensi memang betul. Jadi awalnya pada pasien yang normal-normal saja, kalau dia punya kebiasaan atau mungkin mengalami insomnia, lama-lama bisa mengalami hipertensi ya. Kenapa? Karena sebetulnya terkait dengan beberapa tadi yang saya bilang ya, neurotransmitter atau hormonal di otak ya. Ada beberapa neurotransmitter yang dilepaskan ketika kita tidak menjaga tidur dengan baik, terutama neurotransmitter yang terkait dengan faktor stres dalam tubuh kita ya. Terutama neurotransmitter yang menyebabkan antara lain mudahnya konstriksi atau penyempitan dari pembuluh darah. Nah, itu yang sehingga makin lama akan menyebabkan terjadinya istilahnya spasme ya, atau pembuluh darah jadi mengeras dan juga menyempit. Nah, sehingga kalau diukur ya tekanannya jadi tinggi ya. Nah, faktor-faktor itu yang memang menyebabkan terjadinya pasien yang awalnya nggak ada hipertensi karena kebiasaan tidurnya yang tidak bagus atau begadang tadi ya, atau memang dia mengalami insomnia sehingga bisa muncul hipertensi ya. Kira begitu ya, seperti ya. Izin saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya ini dari Arni Risma bertanya kepada Dr. Frilia. Ini jika terapi natural untuk cepat tidur ini adalah melelahkan diri, bagaimana dengan kasus pasien hipertensi paru yang mana tanpa melelahkan diri pun sudah mudah lelah, dokter? Iya, memang udah. Ya, jadi ada banyak opsi tadi ya, terapi perilaku yang
kalau misalkan dalam satu kondisi yang memang tidak bisa melelahkan diri, kemudian jadi exhausted gitu banget, kemudian itu tambah menimbulkan malah nggak bisa tidur. Ada juga orang yang terlalu lelah. Prinsipnya itu bukan melelahkan diri dalam harus lelah banget ya, sehingga jadi burnout, artinya yang kapasitasnya berat gitu. Tetapi menyibukkan diri yang membuat kita itu jadi ya udah deh, saya udah mulai capek nih gitu, terus kemudian kita jadi lelah gitu, tapi tidak burnout seperti kita exercise malam yang berat, malah nggak bisa tidur gitu gitu ya. Jadi maksudnya dilakukan secara proporsional aja gitu loh. Itu tadi kayak baca hal buku yang gitu ya dok. ya, nah baca buku bisa gitu ya. Ada yang memang bisa, tapi ada yang sampai keterusan gitu ya. Jadi setiap orang itu nggak sama ya, maksudnya apalagi nonton drakor ya, yang, jadi tambah, aduh, seri satu, yang tadinya cuma niatnya satu episode jadi satu season dalam satu malam gitu kan. Nah, jadi makanya ada cara-cara gitu, dan saya selalu menyampaikan pada pasien-pasien tuh gini. Memang kalau ada kecenderungan misalkan personality yang sangat kaku, rigid gitu ya, tipe-tipe orang anarkistik gitu yang harus gitu. Nah, tema orang-orang dengan tema pikiran yang shoot ini agak kenceng gitu, irrational belief-nya, sehingga sering sekali mereka membuat aturan yang sangat kaku sehingga mereka tuh jadi kayak memberikan beban atau pressure sendiri buat mereka. Jadi kalau misalkan gini, kalau saya nggak tidur, saya tuh salah gitu loh. Saya melakukan hal yang salah gitu kan. Apa yang salah gitu. Nah, kadang-kadang terapi kognitif yang disputation seperti itu kan penting kita bilang gitu, apa yang salah dengan kamu tidak tidur gitu. Karena saya harus melakukan sesuainya tuh order gitu. Ya kalau nggak bisa tidur misalkan jam 10 malam saya udah gelisah dong, karena buat saya tidur itu harus tepat waktu. Nah, ini agak repot. Jadi makanya bagaimana lebih fleksibel gitu, karena kalau terlalu rigid juga agak sulit gitu. Jadi masing-masing nggak sama, personality orang itu nggak sama. Jadi kalau misalkan di psikiatri tentu tuh tailor gitu loh. Terapi itu nggak bisa satu sama orang itu berlaku sama gitu. Jadi mana yang cocok dengan personality-nya. Nah, ini tentunya kita bicara yang non-organik ya gitu, karena underlying kadang-kadang kerentanan kepribadian seseorang gitu ya, itu tentu berbeda. Misalkan masa perkembangan psikososial anak, kemudian remaja, kemudian dewasa muda, lansia, itu pun beda gitu, approach-nya tuh berbeda. Jadi tidak berarti satu kalau misalkan kita rigid gitu dengan cara satu itu kita melakukan nggak berhasil, ya udah kita harus mencari cara lain gitu Kak. Jangan dipaksa dengan menggunakan cara yang harus seperti itu gitu. Ya, gitu. Iya dok, mungkin cukup menjawab pertanyaannya gitu dok. Saya lanjut ke yang selanjutnya. Ini dari Amel, ini mengenai penggunaan gadget dan insomnia, mungkin sudah tadi kita bahas, karena waktu mungkin saya lewati. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Miftahul, ini apakah anxiety disorder itu termasuk insomnia yang harus ke psikiater atau ke dokter saraf gitu? Nih, mungkin organiknya dulu. Jadi kalau misalkan dari ya misalkan soalnya di neuro juga pasti juga ada ya, kan ada neurobehavior ya. Jadi pasti kan kadang-kadang ada overlap gitu ya. Jadi monggo dokter Zamroni jadi organiknya dulu. Pasti kalau misalkan organiknya memang tegak ya pasti itu organik gitu. Tapi kalau misalkan ternyata organiknya nggak tegak, biasanya akan di-refer ke psikiatri. Prinsipnya seperti itu gitu. Dokter Zamroni silahkan. Ya. Makanya saya sering mengirim pasien ke Dr. Filia ini ya. Iya. Ya, saya setuju sekali. Jadi, ya, nggak masalah saya kira kemana saja ya. Intinya kita akan sama-sama mencari kausanya apa atau penyebabnya apa ya. Seperti yang tadi memang kalau itu ada penyakit organik itu artinya ada penyakit di otak ya, atau mungkin penyakit lain ya, metabolik atau apapun yang menyebabkan insomnia-nya, yaitu yang harus kita tangani ya. Kan saya juga mungkin kalau ternyata ini kadang pasien insomnia juga sering ada yang apa penyebabnya Bu? Ternyata dia sering kencing malam hari ya. Jadi baru mau tidur dia sudah sering kencing. Ternyata cari-cari pada pasien BPH misalkan ya. Ini pasiennya suaminya ya enggak ya. Apa namanya? Atau diabetes ya. Diabetes juga sering kencing. Nah, seperti itu ya harus kita refer ke atau kita rujuk ke sejawat yang terkait, apakah penyakit dalam atau mungkin sejawat bedah ya.
Maksud jadi kalau memang itu jelas suatu anxiety tanpa penyebab organik atau yang lain, ya memang pasti akan saya rujuk juga ke psikiater ya. Karena memang ada sisi penilaian tertentu ya, dokter Filia ya, yang itu juga kadang perlu pendekatan khusus ya dari sisi kejiwaannya gitu ya. Saya kira begitu ya, Dokter Septi. Oke, kira-kira sudah bisa menjawab pertanyaan dari Miftahul ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Amel. Tentunya ini bertanya mengenai, jadi waktu SMA saya pernah sakit 1 minggu karena pakai gadget, tugas banyak. Kepala saya pusing dan berat. Sekarang saya tidak bisa lama kalau lihat gadget. 10-15 menit saya langsung pusing. Kemudian juga tidak bisa tidur. Kira-kira apa yang terjadi pada saya nih, Dok? Ini curhat ini, Dok. Mungkin curhat ya. Iya, iya. Sekarang banyak ya gadget syndrome itu ya, segala macam ya. Iya, jadi memang satunya harus hati-hati. Kalau yang paling sering ya di neurologi yang biasanya datang ke kita setelah pemakaian lama di laptop atau gadget, itu paling sering itu adalah tension headache ya. Jadi nyeri kepala tipe tegang ya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk konsentrasi yang terus-menerus ya. Nah, sementara sebenarnya tadi otak kita sebetulnya ada waktu atau ada batasnya ya. Ada saat-saat kita perlu istirahat ya. Artinya memang kalau itu sudah kira-kira sudah melampaui kemampuan kita ya, segeralah kita beristirahat walaupun sebentar ya. Untuk apa? Untuk melaksasikan tubuh kita ya. Bukan hanya otak kita, mungkin juga tadi ya mata ya. Kadang juga konsentrasi yang terus-menerus juga menyebabkan ketegangan di otot mata, karena otot mata kita juga itu yang berperan untuk memberikan sinyal ya ke otak kita. Nah, antara lain kalau itu terlalu berlebihan, maka akan muncul gejala yang banyak sekali memang, tapi salah satunya yang paling sering jadi kekakuan di daerah leher, di daerah kepala ya. Dan itu kalau dibiarkan kadang juga sulit penanganannya ya, karena sudah terjadi kelelahan yang berat di otot-otot di daerah kepala leher biasanya ya, kita sebut dengan tension headache. Mungkin itu sindroma yang paling sering ya dari pengalaman saya. Itu ada pengalaman? Iya. Iya. Tadi Dokter Zamroni udah menjelaskan dari aspek yang menurut saya sangat komprehensif ya. Saya menambahkannya itu gini, kalau saya lihat keywordnya ya, pada clue dari apa yang saya tanyakan itu 1 minggu masuk rumah sakit, pernah sakit terus pakai gadget, tugas banyak gitu. Nah, bisa jadi gitu, karena kan kalau apakah saya nggak tahu nih, apakah Mbak Amel gitu ya, apakah memang ini menjadi suatu peristiwa traumatik tersendiri. Ini kita bicara lebih intens ke kondisi psikologisnya, psikologis dalam arti kata gini, kadang-kadang itu menimbulkan pressure tersendiri. Pikiran irasional kita secara otomatis, karena tadi hipokampus dan amigdala kita, memori kita merekam gitu. Kemudian amigdala untuk pembelajaran rasa takut itu kan juga teraktivasi gitu. Kalau saya pakai gadget, pikiran otomatisnya saya pasti sakit gitu. Sehingga kadang itu juga menjadi salah satu pemicu mengapa kita jadi kayak aku nggak bisa tuh pakai gadget, karena kalau pakai gadget dia udah pairing gitu, pikiran irasionalnya itu sudah terpairing dengan gadget, mindset itu terpairing, ada unconditioned stimulus gitu ya. Kalau gadget itu dipasangkan dengan sakit kepala gitu, sehingga itu yang membuat dia sudah punya pikiran otomatis kalau melihat gadget pasti sakit kepala. Nah, ini kita bicara secara aspek psikologisnya gitu. Oke, kira-kira udah bisa menjawab. Mungkin Mbak Amel kalau mau konsultasi bisa nanti ke praktekan Dokter Brilia dan Dokter Zamroni ya. Kita satu praktekan kok ya. Tetanggaan. Ya, monggo nanti untuk Mbak Amel kalau mau konsultasi lebih lanjut. Saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Rena. Ini kualitas tidur yang baik itu seperti apa ya, Dok ya? Apakah terdapat pengaruh terhadap kecemasan, depresi, dan mempengaruhi semangat belajar? Apa yang harus saya lakukan, Dokter? Sepertinya ini Dokter Brilia dulu mungkin, Dok. Jadi mengenai kecemasan, depresi, semangat belajar ini, Dok, yang mempengaruhi kualitas tidur. Iya, jadi kalau kualitas tidur yang baik itu tadi seperti yang kita sampaikan di awal ya, dari Dokter Roni, saya menyampaikan bagaimana kita punya pengalaman subjektif
itu mempersepsikan bahwa oke, tidur saya cukup gitu. Jadi tidak harus berdasarkan durasi waktu. Meskipun durasinya pendek, tetapi ketika kita bangun merasa segar, kita fit, that's fine gitu. Berarti kita sudah cukup gitu tidurnya. Nah, apakah terdapat pengaruh terhadap kecemasan? Tentunya kalau misalkan ini berlarut-larut, kemudian memenuhi kriteria diagnostik ya. Untuk yang insomnia non organik nih, kalau bagian saya pasti dia harus sudah ada suatu kondisi yang sulit untuk memulai, kemudian mempertahankan gitu ya. Terus kemudian 3 kali seminggu gitu minimal 1 bulan, dan kemudian ada preokupasi, saya nggak bisa tidur, dan keluhan subjektif yang sangat nyata terhadap keluhan yang rasanya secara kualitas dan kuantitas itu bermasalah buat seseorang itu, dan tentunya pengaruh nggak sebenarnya terhadap fungsi. Nah, kalau misalkan sebagai seorang pelajar gitu ya, seorang remaja, pasti kita melihat apakah berpengaruh nggak terhadap fungsi sosial dan juga akademiknya. Nah, fungsi akademik ini bisa dilihat dari mana? Misal, kok jadi nggak bisa konsentrasi mengerjakan tugas gitu. Kok nilainya jadi turun merosot gitu. Jadi orang tua juga bisa memantau apakah memang insomnia ini menjadi berkontribusi terhadap fungsi akademiknya gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu tadi. Kalau memang itu sudah mengganggu, tentunya butuh intervensi khusus. Intervensi khususnya apakah harus selalu obat? Kita lihat derajat gitu ya. Levelnya itu apakah dari ringan, sedang, berat. Ada yang masih bisa dengan tata laksana terapi perilaku gitu. Sleep hygiene, kemudian itu tadi ya terapi-terapi perilaku gitu. Kalau itu ternyata tidak bisa teratasi, maka memang ada kebutuhan untuk dilakukan ditambah dengan kombinasi dengan pemberian farmakologi sesuai underlying disorder-nya. Itu. Ya. Mungkin dari Dr. saya, Jamrud. iya. Ya, saya kira sama sih. Intinya kualitas tidur tetap ya, tergantung pada durasi. Kalau durasinya cukup, memang lebih bagus ya. Kemudian juga kedalaman tidurnya cukup. Intinya 2 itu yang harus kita penuhi supaya mendapatkan kualitas tidur yang baik. Kalau memang itu terganggu, nah memang bisa saja ya. Saya bukan terlihat tadi, bisa saja muncul gangguan-gangguan yang lain. Mungkin bukan hanya ke arah psikologis atau psikiatrik ya, tapi juga banyak penyakit yang saya sampaikan tadi ya, metabolik ataupun penyakit kardiovaskular itu yang harus kita paham. Mungkin pada Mbak Rena, kalau dirasa mengganggu kehidupannya, bisa berkonsultasi pada Dr. Zamroni dan Dr. Prilia ya di tempat praktek nanti. Ini pertanyaan 13. Terakhir ini dok, bagaimana pendapat dokter mengenai revenge bedtime procrastination dokter? Ini lebih ke psikologis nih, ada Mas Ben. Iya, ini sepertinya untuk dokter Prilia nih dok pertanyaannya. Iya. Pertanyaan selalu ini ya. Memang kan ada penundaan gitu ya. Maksudnya gini, dia lebih delay ya. Artinya maksudnya kan berarti kan yang biasanya tidurnya on schedule, terus kemudian enggak itu tadi enggak jamnya mungkin pleset gitu ya, enggak pas gitu. Terus akhirnya karena dia merasa kurang tidurnya, balas dendam lah dia. Jadi kalau misalkan saya udah di mindsetnya nih, knowledge-nya adalah tidur itu harus 8 jam. Ternyata ketika dia tidur, pleset, dan dia cuma tidur misalkan 4 jam. Dia kayak merasa harus berhutang, saya harus tidur 4 jam untuk menambah, supaya tidur saya cukup gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi dengan orang-orang tendensi obsesif, analitastik gitu. Jadi tema pikirannya harus, moralitas super egonya kuat gitu. Sehingga kalau dia tidak tidur 8 jam, maka dia dianggap, maksudnya saya bukan orang yang well prepare, saya nggak orang yang nggak teratur gitu. Jadi dia memanis dirinya sampai segitunya gitu. Padahal sebenarnya kan nggak harus gitu juga gitu. Nah ini makanya kondisi-kondisi ini memang kompleks ya. Jadi nggak bisa dilihat hanya sebagai gangguan tidur itu sendiri atau fenomena begadang itu sendiri gitu. Tetapi banyak faktor yang kita bekerja kalau di psikiatri itu ada diagnosis multiaksial. Jadi kalau misalkan aksi 1 itu kan gangguan psikiatriknya gitu ya. Nah ini kan mesti harus jelas ya antara ranahnya Dr. Roni yang fisik dan ranah saya yang psikis gitu. Maka ya memang butuh tata laksana psikoterapi untuk mengatasi trait-nya. Trait dalam arti kata jenis kepribadian yang anankastik, yang punya super ego kuat gitu ya, yang kenceng shoot-nya harus gitu, dan
tipikal orang yang suka membuat aturan untuk dirinya sendiri, dan itu harus dilakukan. Kalau tidak, Penuhi. iya dia merasa kayak saya gagal gitu, saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang oke gitu. Nah itu yang kerjanya jadi lebih kompleks gitu. Berarti sarannya ini harus berobat dok kalau seperti ini dok. Iya, selama itu tidak mengganggu gitu ya. Jadi kan orang itu kan punya kepribadian gitu. Nggak ada orang nggak punya kepribadian dengan segala keunikan, dengan segala kelebihan dan segala kekurangan. Jadi tidak berarti satu kepribadian itu seseorang memiliki kepribadian X dia lebih baik daripada orang itu, tidak gitu. Pasti semua punya keunikan, kelebihan dan kekurangan. Nah, kapan dia harus mencari pertolongan yang memang butuh tata sasana lebih intens gitu, lebih komprehensif, itu kalau kalau kita di bagian psikiatri pasti sudah mengganggu fungsi sosial pekerjaan. Dan kalau misalkan untuk anak dan remaja mengganggu fungsi akademik gitu. Selama itu tidak mengganggu, selama itu saya merasa fun, ya nggak apa-apa, saya gitu terus nggak ada masalah kok, ya udah gitu ya. Siap dok. Terima kasih pencerahannya dok. Ini kayaknya ada satu dari kolom question dokter. Jadi Dewi Sasmin, dok, apakah ada rutinitas yang penting dilakukan agar memiliki kualitas tidur yang bagus ini dok? Ini pertanyaan terakhir nih dok. Iya, Rutinitas penting yang dilakukan. Ya, kembali lagi ya ke kualitas tidur yang bagus. Ya, rutinitas yang penting. Saya kira itu tadi ya. Jadi mengembalikan siklus tidur kita ke tidur yang normal ya. Jadi tidur yang normal memang masing-masing orang bisa berbeda ya. Mungkin Dokter Filia biasa tidur jam 11 jam 12 malam ya. Kalau saya jam 9 malam sudah ngantuk habis ini gitu ya. Artinya tiap orang mempunyai biological clock-nya sendiri-sendiri ya. Itu terbentuk mulai memang usia kecil, usia muda ya, sampai dengan kita dewasa. Nah, intinya bagaimana kualitas kita tidur bagus? Intinya pertama, pertahankan jam tidur kita, bangun dan memulai tidur secara reguler ya. Karena itu sesuai dengan tema kita ini ya, regular sleep for healthy future ya. Jadi kalau tidur kita itu teratur, itu penting untuk kesehatan kita di masa yang akan datang ya. Pertama itu. Yang kedua, memang terapkan sleep hygiene ya, disampaikan Dr. Filia tadi. Sleep hygiene apa saja? Pertama, siapkan diri kita dan lingkungan kita untuk tidur. Artinya itu tadi ya, kalau bisa, kalau kita udah mau tidur ya sebisa mungkin gadget harus kita jauhkan, bahkan mungkin kita matikan ya. Kecuali kalau kita jaga, memang suatu saat harus ditelepon selalu siap ya, Dr. Filia ya. Kalau untuk medis begitu ya. Tapi seandainya kita bisa menghindari, nah itu lebih bagus ya. Dan ciptakan suasana yang mendukung untuk tidur ya, suasana tenang ya. Kemudian mungkin gelap, seandainya bisa tidur gelap lebih bagus karena gelap itu merangsang hormon melatonin tadi ya, supaya kita mudah untuk tidur ya. Kemudian seperti tadi, kalau kita sudah sulit tidur, jangan paksakan untuk tidur ya, karena itu akan membuat kita semakin gelisah, semakin sulit tidur, nanti akan menjadi suatu gangguan ya. Gitu. Intinya sih di situ. Jadi bagaimana kita bisa mengatur jam tidur kita dengan baik, teratur, sehingga harapannya bisa mencegah hal-hal tadi ya, termasuk insomnia, kemudian gangguan ritme sirkadian dan lain sebagainya. Saya kira itu. Ya. Mungkin Dokter Filia udah terjawab dengan dokter. Ya, udah terjawab dengan dokter Roni tadi. Udah. Saya pikir dia sangat tepat kok. Gitu. Iya, Dok. Ini sepertinya sudah jam 9, Dok. Kita melebihi batas kontrak waktu, ternyata ramai ini, Dok. Terima kasih kepada Dokter Filia dan Dokter Zambroni atas waktunya dan sharing ilmunya gitu, Dok. Mungkin makasih, bisa menambah ya. Thank you juga Dokter Roni undangannya, Dokter Septi. Semoga kita bisa bekerja sama selanjutnya. Oke. Amin. Biar jadi tambahan pengetahuan supaya kita juga tidak begadang. Kepada peserta, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan. Semoga pandemi ini juga segera berakhir. Untuk acara untuk ini akan saya tutup. Sebelumnya menyampaikan, karena acara ini rutin, bulan ini kan kita mengenai sleep, insya Allah bulan depan nanti kita ada acara lagi dengan tema yang berbeda. Nanti tetap stay tune di IG kita di PPDS Neuro. Untuk
acara besok, nah ini kita mau promo untuk acara besok, ada acara Zoom mengenai insomnia. Jadi mungkin para peserta yang tertarik untuk mengetahui mengenai insomnia, besok dengan pembicara Dr. Zamroni juga. Untuk yang mau mengikuti bisa mengikuti, mendaftar masih bisa kita buka. Untuk linknya bisa diakses di postingan ppds.neuro.fkub ya. Jadi, oh ya, dan bulan Juli juga kita ada acara untuk acara Mielum. Itu mungkin untuk para dokter-dokter ya. Untuk para dokter-dokter yang tertarik mendalami mengenai penyakit saraf bisa mengikuti acara Mielum tanggal 24 sampai 25 Juli. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita. Mohon maaf ya dok ya malam-malam sampai jam 9:10 sekarang. Mohon Justru maaf bisanya jika... malam ya Dokter Roni ya. Iya. Ya, oke. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak ya dokter. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dokter. Sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih ya semua. Terima kasih semuanya yang udah berpartisipasi. Dadah. Assalamualaikum.